Yang terhormat Bapak Muhammad Al-Amin SDSPD selaku Kepala SDIT Abu Jafar. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDIT Abu Jafar. Yang kami hormati Bapak Eri Prasetyo MPSI dari tim psikolog anak Kabupaten Karanganyar. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid perwakilan kelas 1 hingga kelas 6. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara di siang hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Shalawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara di siang hari ini. Perkenalkanlah, kami sebagai pembawa acara membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun susunan acara ialah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari kepala sekolah. Yang ketiga, penyampaian materi oleh Bapak Eri Prasetyo MPSI. Kemudian yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, penyerahan sertifikat sekolah ramah anak kepada kepala sekolah. Kemudian yang terakhir, penutup. Langsung saja, acara yang pertama ialah pembukaan. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau Bapak Muhammad Al-Amin SDSPD selaku Kepala SDIT Abu Jafar, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim dari Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Karanganyar. Yang kami hormati Bapak dan Ibu wali murid SDIT Abu Jafar yang hari ini berkenan hadir. Pertama-tama dan utama, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT yang mana sampai ini Allah masih melimpahkan nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu di aula yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya ucapan selamat datang dari tim SDIT Abu Jafar, Bapak. Kemudian kami juga bersama selamat datang juga pada Bapak dan Ibu wali murid SDIT Abu Jafar dari kelas 1 sampai kelas 6. Terima kasih atas kerawahan panjenengan semuanya dalam memenuhi undangan kami dalam acara 1 jam bersama psikolog anak dalam rangka untuk sosialisasi pencegahan dampak penggunaan gadget atau HP. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami mohon maaf ya, mungkin untuk undangan baru sampai kemarin, karena mohon maaf Pak, ini undangan dari hasil sudah sampainya baru hari Kamis Pak. Jadi kami juga mohon maaf kepada Bapak Ibu wali murid ya, undangan kemarin baru kita share kepada panjenengan semuanya. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti acara hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang hari ini berkenan hadir pada acara ini. Ya, semoga nanti yang kita harapkan adalah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, insya Allah, khususnya bagaimana kita menangani anak-anak kita mungkin yang kecanduan HP, atau nanti kalau memang tidak kecanduan HP tetapi kita bisa mencegah ya, bagaimana nanti anak-anak kita itu tidak terlalu banyak berinteraksi dengan HP. Karena tanpa kita sadari
pada saat kita pandemi 2 tahun yang lalu, ya, itu anak-anak kita ya memang harus kita pegang HP untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Tapi alhamdulillah untuk saat ini kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara luring, sehingga nanti yang bisa kurang HP juga kita kurangi. Semoga nanti dari tim psikolog nanti bisa memberikan solusi pada kita semuanya bagaimana untuk mencegah anak kita terlalu banyak berinteraksi dengan HP. Kemudian kami ucapkan permohonan maaf juga kepada Bapak Ibu semua apabila kami di dalam menyambut panjenengan kurang berkenan, mungkin dalam hal tempat, suguhan dan sebagainya, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya begitu sedikit sambutan dari kami. Moga nanti Bapak Ibu bisa diikuti dengan sebaik-baik kegiatan ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil manfaatnya. Apabila ada kekurangan dari diri saya pribadi, apabila ada kelebihan dari Allah SWT. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Muhammad Al-Amin selaku Kepala SDIT Abu Jafar. Menginjak acara ketiga yaitu acara inti penyampaian materi oleh Bapak Eri Prasetya MPSI dengan judul Penyuluhan Dampak Psikis Akibat Pandemi COVID-19 Mengatasi Masalah Jika Anak Sudah Kecanduan HP. Pada beliau Bapak Eri Prasetya kami persilahkan. Mohon izin saya berdiri Bapak Ibu semuanya, dan mohon izin juga saya melepas masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Tentunya yang sangat saya banggakan sekaligus sangat saya hormati seluruh keluarga besar SDIT Abu Jafar. Dalam hal ini yang pertama kali tentunya yang dituakan adalah kepala madrasah. Tak lupa juga teman-teman dewan guru yang sudah membantu terselenggaranya acara ini, juga perwakilan wali santri dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang tentunya tidak mungkin saya bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah untuk yang pertama kali saya dari Mangayu Bagio mengaturkan banyak terima kasih karena saya yakin dan percaya pada pagi siang hari ini Bapak Ibu banyak agenda kegiatan baik itu pekerjaan, kesibukan lainnya, namun banyak royo-royo rawa kesini untuk mendengarkan penyuluhan dari kami. Akhirnya secara pribadi pula saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan dilapangkan pahala bagi penjenengan semuanya. Tak intinya sudah sepatutnya dan sepantasnya pada hari ini kita mengucapkan rasa syukur kita yang tak terhingga kepada Allah SWT karena terbukti saya dan penjenengan semuanya masih dipersatukan untuk sama-sama bisa bermuasalah bertolabul ilmi di tempat ini tak kurang satu apapun. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW dengan harapan kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Allahumma. Apa kabar ayah bunda semuanya sehat? Kayaknya serius banget sepandang. Alhamdulillah inilah sesi yang kedua di mana pagi tadi saya ngisi di SD Islam Al-Falah betul. Mau SD Muhammadiyah Al-Falah. Ini adalah sesi yang kedua untuk SD yang diambil hanya 3 sampel dalam satu kecamatan, kemudian untuk SMP hanya diambil 3 sampel, jadi tidak keseluruhan mendapatkan acara seperti ini. Dan pada hari ini 7 kecamatan juga penyuluhan serupa dengan dilatar belakangi rapor kami tanggal 22 di Pendopo Kabupaten, di mana kami membahas tentang dampak psikis akibat pandemi COVID-19, terutama pada anak-anak dalam hal penyalahgunaan gadget atau penyalahgunaan handphone pada anak-anak. Perlu saya atur, data yang kami himpun di Lembaga Advokasi Perlindungan Anak Indonesia, siswa yang hamil selama 2 tahun masa pandemi ini mencapai 74 siswa dengan rincian 5 siswa SD, 6
43 siswa SMP dan sisanya SMA sederajat. Cukup tinggi sekali sepanjang sejarah, terutama di masa pandemi ini. Kemudian yang kedua, setelah dipetakan, dipilah, kemudian dicari secara mapping rayon atau daerah mana saja, sekolah-sekolah mana saja, terutama SMP yang terbanyak. Ternyata kami mendapati ada 1.300 foto atau video yang tersimpan di handphonenya anak-anak saat kemarin pelindungan anak melakukan hack atau menjebak handphonenya anak tanpa kami harus meminjam handphonenya anak. Ada 1.300 foto atau video siswa tanpa busana. Dan berita ini sudah sampai ke media massa, Metro TV, MNC TV kemarin menyampaikan, saya ambil di Metro TV tentang berita kita mendapati grooming yang saya sampaikan nanti. Ya. Kita dengarkan apa itu grooming, karena ini fenomena yang terjadi di masa pandemi COVID. Saya akan jelaskan nanti secara detail pada bagian selanjutnya. Bisa dibantu tadi untuk mengeluarkan seperti ya. Baik. Dalam segmen fact check berikutnya nih, silakan. Kita dengar dulu apa itu grooming. Oh iya, dan juga pemirsa, ada 1.300 foto dan video anak tanpa busana. Ya, saya akan jelaskan saja karena terlalu panjang videonya. Nanti mungkin sekolah bisa di copy pakai flash disk sehingga suatu saat ada pertemuan semacam ini bisa disampaikan kepada wali murid sebagai upaya pencegahan seperti itu. Baik, 1.300 foto atau video siswa tanpa busana. Ini sangat mengerikan sekali Bapak Ibu. Dan riset ini hanya kami ambil sampel di 28 sekolah, belum keseluruhan. Kalau keseluruhan mungkin data yang kita himpun lebih banyak lagi. Dan yang saya ini sangat memprihatinkan karena apa? Banyak orang tua yang kadang tidak peduli isi handphone siswa itu apa, anak itu seperti apa, sehingga kecolongan seperti ini. Nah, grooming ini adalah fenomena yang sangat baru terjadi di masa pandemi COVID. Ini terjadi bagi mereka anak-anak sudah balik yang sudah mengenal lawan jenis. Yang pertama, kami mensinyalir ini kita dapatkan ketika anak sudah taruhan, pacaran. Nah, katanya anak-anak sekarang ini kalau pacaran, meskipun tidak semuanya, untuk mewujudkan kisah cinta di antara mereka, dia itu benar-benar cinta apa tidak, itu salah satunya diwujudkan dengan grooming. Apa itu? Video call tanpa busana. Jadi yang kita lakukan tanpa pakaian, yang dilakukan juga tanpa pakaian. Itu grooming yang pertama yang kita dapati. Seperti itu. Nah, kemudian grooming ini rata-rata riset yang kami lakukan terjadi di atas jam 9 malam. Jadi di mana orang tua sudah terlelap dalam istirahat atau tidurnya, anak menyalahgunakan gadget. Bayangkan mungkin saya video call sama Pak Kepala 1 jam saja mungkin ngomong apa bingung ya. Nah, ini tentunya iblis yang mengendarai, setan yang mengendarai sehingga sampai bicara tentang tubuh dan sebagainya seperti itu. Kemudian grooming yang kedua, ini kami dapati juga anak-anak ketika di kamar mandi. Ada yang sengaja kencan berkomitmen ayo mandi bareng. Jadi yang sana mandi, di sini mandi, tapi ketika mandi itu sama-sama bawa handphone dan mereka melakukan video call. Gitu. Ini bagi anak-anak yang melakukan meskipun tidak keseluruhan seperti itu ya. Baik. Kemudian hati-hati grooming yang kedua ini kami mendapati ini yang paling banyak modusnya, yaitu ketika anak melakukan game online Pak, mabar. Anak-anak kita ini kalau mabar hati-hati, terkadang bukan sama teman yang dia kenal. Jadi mabarnya sama anak ini sama teman-teman di luar sana karena ini jejaring sosial. Sehingga mabar sama teman-teman yang belum dikenal, kemudian modusnya oknum tersebut kenalan, kemudian minta nomor handphone masing-masing. Nah, kemarin hari Selasa minggu yang lalu saya baru menggagalkan ada anak perempuan itu yang mau diajak ke Kalimantan dan dia tuh mencuri perhiasan ibunya demi ke Kalimantan untuk bertemu sama laki-laki yang ada di dalam media sosial tersebut. Nah, ini contoh yang kami temukan. Nanti kenali tanda-tandanya apa, gejalanya seperti apa. Sekali lagi, kalau ada ilmu yang bermanfaat jangan pelit ilmu, tolong kasih tahu sama wali murid yang lain sebagai upaya pencegahan dan penangkalan yang terjadi pada anak-anak kita. Karena ingat kalau kita lihat data tadi ya, data siswa yang hamil tadi ternyata justru segmentasinya banyak di SMP bukan di SMA. Artinya apa? Tingkat degradasi atau kenakalan anak sudah mulai turun sekarang ini di SMP bukan di SMA. Kami khawatir ini kalau nggak ditangkap bisa jadi 5-10 tahun ke depan ini tingkat degradasi moral akan turun ke segmennya SD. Karena apa? Mengingat anak-anak SD ini sekarang rata-rata sudah balik. Zaman dulu mungkin menstruasi pertama SMP. Sekarang anak kelas 4, 5
6 pun sudah menstruasi, itu secara biologis. Zaman saya dulu supet tetak itu mungkin SMP. Sekarang anak-anak kelas 4, karena apa? Secara Islam, maaf ya, mereka sudah mengalami mimpi basah dan sebagainya. Itu tanda balik, tanda sudah masuk ke dalam kedewasaan seperti itu. Artinya apa? Ini salah satu syaratnya di situ. Terkadang mereka itu sudah mengenal lawan jenis. Nah ini grooming yang akan saya bahas nanti di penjenengan. Yang kedua, ini titipan dari Dinas Pendidikan terkait dengan tingginya kasus bullying saat ini. Nah dari riset yang dilakukan oleh teman-teman kemarin itu rata-rata sekarang ini, meskipun tidak keseluruhan, dalam satu kelas itu ada tokoh-tokoh yang suka membuli anak-anak. Ya, saya ambil videonya. Ini terjadi di kabupaten kita, tanpa saya menyebutkan SD-nya. Ini video amatir. Kami berhasil mendapati ada anak kelas 4 SD ini dibully karena cacat. Dia kalau jalan itu diseret kakinya. Tapi anehnya, ini bukan dihargai, tapi malah dibully, diludahi, dipukul dan sebagainya. Tapi nggak akan saya lanjutkan ke video panjangnya, tapi untuk pengantarnya. Ini videonya di masa pandemi. Ya, dia masih pakai masker. Ya, pas pakai masker dipukulin, diludahi dan sebagainya. Yang saya foto karena tidak layak untuk saya saksikan. Dan anak ini sampai detik ini nggak mau masuk sekolah, Bapak Ibu. Jadi anak ini mengalami trauma yang sangat mendalam. Bahkan anak ini benar-benar ketika teman-teman kelasnya datang, kalau untuk minta maaf sekalipun itu tidak mau. Dia nggak mau nemui, gurunya datang nggak mau nemui. Bahkan tes kemarin itu soalnya harus diantarkan ke rumah seperti ini. Ini sekelumit contoh bullying yang kami dapati, yang tanpa kita sadari ternyata menurut pendapat kami para psikolog anaknya sekarang menjamur seperti ini. Baik, saya akan bahas dulu bullying, grooming, nanti saya akan bahas belakangan. Nah, ini contoh sekelumit video yang saya sampaikan tadi yang harus kita perangi, karena apalagi sekolahnya nanti sudah dinyatakan sekolah ramah anak ya. Mari kita atasi bullying di sekolah kita. Caranya bagaimana ya? Menurut pendapat kami, para psikiater, para psikolog anak menyimpulkan penyebab utama terjadinya bullying itu ternyata bukan faktor dari anak tersebut, tapi pola asuh dari rumah yang diterima anak tersebut dan diadaptasikan ke sekolah. Seperti ini. Ada 7 pola asuh yang salah yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Bahkan saat ini mungkin banyak di antara kita tidak menyadari ternyata itu berpeluang menyebabkan anak perilakunya menyimpang. Apa saja itu? Yang mau saya bahas yang pertama di hadapan penjenengan menikah, yaitu kebiasaan membanding-bandingkan anak. Saya akan kupas dulu dampaknya apa untuk tumbuh kembang anak kita saat kita membanding-bandingkan anak. Supaya tumbuh empati penjenengan, saya kasih contoh diri saya sendiri manusia nggak ada manusia yang sempurna. Jadi saya pernah merasakan sakitnya dibandingkan itu kayak apa ketika saya kecil. Ingat kisahnya. Alhamdulillah saat saya umur 2 bulan saya sudah yatim. Bapak saya itu meninggal karena kecelakaan. Singkat cerita, ibu saya itu nikah lagi sama bapak tiri saya. Nah ketika ibu menikah sama bapak tiri saya itu ngasih gawat anak yang jumlahnya nggak sedikit, yaitu 5. Orang dulu katanya banyak anak banyak rezeki. Nah kemudian sampai dengan kelas 4 SD saya tuh tidak pernah tahu kalau itu adalah bapak tiri saya. Pertimbangannya apa? 1, ibu menikah saya masih bayi. Ya. Yang kedua, bapak saya itu gemati, tidak pernah kasar, membentak, memukul, mencubit itu tidak pernah. Ini. Tapi ada sebuah kejadian yang luar biasa yang akhirnya sampai detik ini pun saya terkadang sulit untuk mengingat, sulit untuk melupakannya seperti ini. Misalnya seperti apa? Jadi sore hari Pak Bu, kurang lebih jam 4-5 sore di kampung ya, kami tinggal di kampung. Saya kedatangan teman-teman untuk bermain jelungan. Jenengan perso jelungan apa enggak? Ya peta umpet ya, jelungan seperti itu. Nah saya jatah jaga, saya menjamkan mata, teman-teman lari untuk umpet atau delik. Rupanya ketika teman-teman lari untuk delik atau umpet itu menginjak-injak tanaman yang pagi tadi bapak tanam. Bapak saya itu meskipun laki-laki hobinya nanam pendatang, tanaman hiasnya banyak. Nah rupanya beliau mungkin kecewa, capek atau bagaimana ya, kundur dari kerja masih pakai seragam dinas seperti itu. Melihat tanamannya yang rusak seperti ini, beliau mungkin karena menegur anaknya orang, saya yang kena tegur. Jadi bapak itu ketika seperti ini, tanduran kayak kopi lagi, wae tak tandur esok mau. Kue hippie itu, pokoknya anakku kan ngerti apa sing ra peran ngono ki ndang bener nih. Itu karo beliau sambil masuk ke dalam. Dan nyun sewu, sampai detik itu tuh sebenarnya saya nggak tahu kalau itu adalah bapak tiri saya. Bapak saya pernah benar-benar sempurna, tidak pernah kasar, bahkan satu ngilat seperti itu. Nah saya nggak tahu kenapa habis mandi saya tuh sowan ke almarhum Simbah. Saya tanya almarhum, Mbah, tadi kok bapak ngendiko orang kaya anaknya bapak ya Mbah? Emang aku anak sopo? Simbah itu marah.
Kenapa kok Simbah marah? Karena ada perjanjian rupanya ketika menikahi ibu saya. Kowe kok tepe anakku nih aku titip putuku. Ojo sekali-kali putuku mau sia-sia aku sing terima iki. Seperti itu. Nah, di salah-salahnya marahnya Simbah itu ada air mata yang menetes. Saya semakin bingung. Enten mau potong bacanya. Singkat cerita, beliau jujur. Tak cerita ya. Pripun Mbah ngerti ya? Sing ning omahmu kae iki bapak sampo. Napa niku Mbah? Bapak tiri. Oh lah bapak kula teng pundi Mbah? Bapakku meninggal ya saat kamu umur 2 bulan. Kayak ngono Mbah kecelakaan. Makamnya di mana Mbah? Sesuk tak terkei ziarah bapakmu. Disitulah saya baru tahu kalau bapak saya sudah meninggal. Yang saya ya, dari kisah yang saya sampaikan ini bukan niat saya menjatuhkan harkat martabat bapak tiri saya di depan panjenengan, di depan Allah, tidak sama sekali. Karena tidak semua bapak tiri jahat seperti itu. Jangan mengambil persepsi yang salah di sini. Nah, Bapak Ibu semuanya, dia yang melatar belakangi saya sekolah psikologi, termasuk ambil spesialis anak. Dan Allah kabulkan saya menjadi psikolog anak. Hal yang pertama yang saya jumpai ketika saya menjadi psikolog anak itu apa? Ternyata apa yang saya rasakan dulu dari lisannya Bapak itu banyak dirasakan anak-anak di zaman now melalui lisan orang tua kandungnya sendiri, dan banyak orang tua tidak menyadari. Contoh kalimatnya seperti apa? Ayo kita evaluasi dengan jujur. Pernah nggak kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini ke anak-anak kita? Dek, bok kamu kayak kakakmu. Kak, bok kamu kayak si A, si B, si C. Jujur, pernah nggak kita ucapkan ke anak-anak kita? Saya yakin tujuan pengen mulia, tujuannya baik supaya anak berubah dengan cara kita bandingkan. Mari kita lihat apa dampaknya ketika seseorang dibandingkan. Saya ambil contoh ibu-ibu saja. Garwa jenengan misalnya ngendika seperti ini, padahal konteksnya kalimatnya lembut, bukan konteks kalimat yang marah. Bu, pripun Pak? Kok ibu kayak bojone kae? Kira-kira geger-geger buat rumah tangganya. Ini padahal kalimat ini disampaikan dengan lembut loh, tanpa emosi loh ya. Ternyata kalimat pembanding ini ketika disampaikan membuat seseorang tremor. Pasti jangan ngamuk, melu wongan apa dan sebagainya. Wancik lawang seminggu sesasi orang mohon bisa jadi. Kita nggak terima dengan kalimat seperti itu. Dan ini nyuruh saya kami terapkan kepada anak-anak. Dan ternyata saat kita mengatakan Dek, bahwa kamu kayak kakakmu, alam psikomotorik atau otak anak kita ini merekam 2 hal. Apa itu? Yang pertama, dia rekam, oh bunda aku tuh lebih sayang sama kakakku atau ketimbang aku. Dia ngelor-ngelor. Ini bad mood mulai terjadi pada anak-anak. Jangan perso hukum sebab akibat. Jika disebabkan jenengan tidak pernah menghargai anak, apa akibatnya untuk kita orang tua? Maka dia ganti tidak akan pernah menghargai kita. Inilah cikal bakalnya, inilah bibit kawinnya. Kenapa anak ngecap dan bisa ngecap sama orang tua? Karena tidak ada apresiasi, tidak ada penghargaan yang orang tua berikan kepada anak. Ini. Kemudian yang kedua, saat kita mengatakan Dek, bahwa kamu kayak kakakmu, apa yang terekam di otak anak kita? Dia belajar dari jenengan tentang bagaimana mengkotak-kotakkan, membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Saat itu dia merasa orang dibolong karo mboknya. Karena mboknya marah sama dia lebih memihak kakaknya. Dan dia belajar banyak dari peristiwa ini. Mari kita lihat di lingkungan sekitar tempat tinggal kita saja. Anak di fase usia golden age, di bawah 6 tahun sekarang ini Pak. Kalau dia kecewa sama temannya, dari saja dia meniru apa yang dia terima dari orang tuanya. Kalimatnya seperti apa itu? Ya, rasa dibolowai, ya, rasa dikoncowai. Pernah mirip enggak seperti ini? Oke, inilah Bapak Ibu, cikal bakal lahirnya bullying. Jadi menurut anggapan kami para psikolog anak, para psikiater menyimpulkan tokoh-tokoh pembuli sing ngejak bolong-bolongan, sing ngejak geng-gengan yang sekolah dan sebagainya, itu di latar belakangnya adalah anak-anak yang psikisnya sakit, di mana frekuensi dibanding-bandingkan lebih sering daripada anak yang disyukuri akan kelebihan dan kekurangannya. Ini edukasi untuk anak-anak kita. Maka ajakan saya sama penjenengan semuanya Bapak Ibu untuk pembelajaran, tolong ya, semarah apapun, selelah apapun, secapek apapun dalam mengasuh anak, stop. Jangan suka membanding-bandingkan anak, meskipun itu nada yang lembut sekalipun. Pertimbangannya apa Pak? Ada 3 pertimbangannya. Yang pertama, tolong ingat, saudara sekandung, saudara kembar mirip identik sekalipun, itu belum tentu potensi dan karakternya sama. Jadi sampai kapanpun anak kita tuh tidak bakal bisa menjadi siapapun. Ini. Kemudian yang kedua, tolong ingat, mulut kita ini lebih tajam daripada silet, lebih tajam daripada pedang. Iya, saya ambil empati penjenengan lagi. Misalnya penjenengan sowan ke bapak atau ibu penjenengan, tiba-tiba bapak atau ibu penjenengan ketika ngeten, "Dok, mbok kowe kaya Mbak Yu munggah lho. Mbak Yu munggah sukses, ora kaya kowe. Kowe kok isih ngurusin wong tua terus sampai kapan ngene iki?" Nyun sewu kalimatnya dirasani mingget ning batin. Belajar dari ini, awal dhewe kok bakal ndek putu, duwe anak mantu. Jangan sekali-kali dibandingkan. Karena apa? Lahirnya hormat sama jenengan belum tentu batinnya Bapak. Ini yang bakal terjadi. Kemudian pertimbangan yang ketiga apa?
mendidik anak terlalu keras di zaman sekarang itu tidak perlu diwarnai di jewek kuno nih, tidak perlu dipukul di tepiling kuno nih. Lah nopo Pak, ternyata membanding-bandingkan anak ini lebih parah dampaknya daripada kita menjewer atau memukul anak. Itu menurut anggapan kami para psikolog anak yang banyak orang tua belum menyadari, harus banyak belajar lagi. Inilah maraknya kasus bullying di tiap-tiap kelas. Ini berawal dari kebiasaan di madrasah pertama kalinya yang akhirnya diadaptasi ke madrasah yang sesungguhnya dari sekolah seperti ini. Nah jadi Bapak Ibu, inilah ajaan saya sama dengan untuk menuju sekolah ramah anak, ciptakan sekolah anti bullying. Caranya bagaimana? Ayo hentikan kebiasaan membanding-bandingkan anak. Setuju banget Bapak Ibu? Alhamdulillah, inilah oleh-oleh pertama yang saya sampaikan untuk penjelasan semuanya. Berikutnya, mari kita lihat perubahan perilaku anak semenjak adanya pandemi ini apa. Ini yang banyak orang tua juga jarang menyadari. Baik, jelas balik. Saya mau tanya sama jenengan, tolong evaluasi ya. Tapi jangan terlalu sepanjang sambil dipun rapi. Agak mawon bikin jagongan tengah keringan untuk mawon. Ya. Baik, yang kedua, saya mau tanya nih, tolong evaluasi sejenak. Dulu ya, saat diberlakukan pandemi, terutama pada anak-anak, kita mengenal istilah daring, virtual, dengan pola Zoom dan sebagainya. Nah, saya mau tanya nih, ketika kemarin anak-anak dapat tugas dari orang tuanya, apakah dari gurunya, entah itu PR, ulangan atau tugas apapun, jujur ya, siapa yang mengerjakannya? 1 Google, 2 orang tua, 3 kakaknya, 4 tetangganya, 5 gurusnya. Betul atau betul? Maka saya nggak heran jika nilai di anak kita di masa pandemi itu jauh lebih hebat ketimbang semasa pandemi. Meskipun 1 2 pun ada anak yang mengerjakan sendiri seperti itu ya. Mari kita lihat apa dampaknya setelah pandemi ini kepada anak-anak kita ya. Baik, kita coba lakukan riset dulu Bapak Ibu supaya ilmiah ya, supaya ada datanya. Sebanyak 922 siswa ya, itu kami riset dari anak kelas 4 sampai dengan kelas 9. Kami masuk ke dalam ruang kelasnya anak-anak untuk sampling ini. Nah saat itu masih pembelajaran tatap muka awal, ya PTT awal. Nah saat itu saya sampaikan pada anak-anak, ini Bapak kasih kopian materi, ini pendidikan karakter, bukan matematika, bukan bahasa Indonesia, tentang unggah-ungguh, membangun komunikasi dengan orang tua seperti apa. Tolong pelajari 1 bab ini aja. Besok kalian masuk lagi, kita uji coba ujian tertulis untuk yang pertama kali. Siapa anak-anak? Siapa? Harapan kami semalam anak-anak sudah belajar Pak. Akhirnya pagi-pagi jam 8 kami tiba di sekolah anak-anak untuk melakukan riset. Soal kami bagi. Kemudian tak lupa kami undang dari UPT pendidikan yang ada di Kecamatan Meniko ya, untuk mendampingi kami supaya mereka juga perso apa yang kami temukan di lapangan. Nah, soal kami bagi selesai. Mereka kepala sekolah, guru yang damping kami, saya aturi, Pak Bu, monggo, termasuk tim kami, kita keluar dari ruangan ini. Loh katanya riset Pak ini kok ditinggalkan? Iya, yang kami riset itu bukan nilai, lah apa? Adab, attitude, kejujuran, budi pekerti. Kita akan lihat dari mana itu Pak, banyak kamera yang sudah kami pasang, dan kita akan lihat pakai handphone atau kita lihat pakai screen nanti di ruang guru seperti ini. Baik, dan bisa bayangkan ya, baru kita 5 langkah dari luar kelas ini sekali pasar bebrahan. Ya, karena merasa masih ditunggu nih. Tapi bukannya mau saya bahas, beban otak, beban nilai pada anak-anak ini luar biasa. Prediksi kami tepat. Karena merasa mau ditunggu nih, mereka itu menghalalkan segala cara demi mencapai nilai tertinggi. Ngapain mereka Pak? Jiplak, nyontek, curang, turunan demi nilai sempurna. Karena apa? Mereka tahu kalau orang tuanya besok mau didatangkan ke sekolah untuk derek kejuruan seperti ini. Nah mereka wah mau biji elek mesti mau marah dan sebagainya. Nah akhirnya mereka jiplak. Kita koreksi Bapak Ibu, kita koreksi. Tapi sebelum kita koreksi kita zoom. Kita mencoba mencari mana anak yang jujur, mana anak yang tidak jujur. Saya berani bersumpah di hadapan dengan 922 siswa, kami hanya mendapati 2 siswa yang jujur Pak, yang sama sekali tidak mau nyontek, tidak mau turunan, tidak mau curang. 920 siswa tidak jujur. Ini besoknya orang tuanya kita hadirkan sebelum dimulai penyuluhan, mereka tanya-tanya satu sama anakmu itu piro Bu? 1 sih kok hati ya, anakmu piro 1 saya seperti. Sebelum penyuluhan dimulai, video anak-anak kita tampilkan. Jadi seperti doa bersama, karena mereka melihat anaknya yang nyontek itu dulu semuanya. Karena melihat anaknya seperti ini. Dan kami menyampaikan pada wali santri, wali murid, Bapak Ibu kami para psikolog mengatakan, sekali anak bohong sama orang tuanya dan tidak ketahuan, akan muncul kebohongan berikutnya. Ini yang banyak orang tua tidak menyadari.
Kemarin saya ngisi penyuluhan di tingkat SMP. Ada wali santri, kalau di SMP itu santrinya sama orang tuanya dalam tanda kutip yang punya catatan dengan guru BK seperti itu dihadirkan. Ada wali santri lenggah di depan sendiri, tanya sama saya, lagian bukan bidang saya Pak, mumpung ketemu sama perlindungan anak saya mau tanya beritahu, kenapa sekolah ini kalau minta bayaran itu mendadak, tidak ngasih kabar-kabar dulu, kan ini masa pandemi, bukan bidang saya untuk menjawab ini, biar perlindungan anak tahu sekolah ini karena nembak sekolah. Saya singgah kepala sekolah, monggo Pak, nanti saya menguatkan saja. Bu, kalau saya boleh tahu bayar apa? Ini contoh edarannya. Saya dikasih waktu 3 hari untuk membayar sebanyak ini. Kepala sekolah mirsani, aku kok orang mongso tanda tangan ya? Dipanggil sarpras kesiswaan, guru BK panggil. Siapa yang mengeluarkan edaran ini? Gak ada yang tahu. Kemudian anaknya, saya udah melihat dari duduk itu anaknya sekitar cetir gitu ya. Sebentar Pak, saya coba bantu. Mas, dapat edaran ini dari mana? Saya nanya. Udah bahasanya tremor itu kan? Saya yang buat sendiri. Loh, dapat stempel dari sekolah ini? Dari mana Mas? Saya pesen dari kelas 7, ini kelas 9 kan? Saya pesen dari kelas 7 dulu. Jadi saya kelas 7 itu saya dimoroni kayak gini. Masuk tanda tangan kepala sekolah dan identitas stempel sekolah itu dimasukkan demi uang. Kemudian saya tanya, lah nanti kalau dapat uang 800.000 ini buat apa? Buat beli knalpot. Katanya, Masya Allah. Loh, karena kalau dia minta buat beli knalpot langsung nggak bakal dikasih. Nah, hati-hati, jangan suka makan mentah-mentah omongan anak dewasa ini. Dikaji dulu, ditelah dulu kebenarannya seperti apa. Lihat rapor psikologi di rumah seperti apa dan sebagainya. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Yang saya tertarik untuk membahas karena apa? Belum lama ini saya membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran, luar biasa bagi saya. Ayat ini mengatakan seperti ini. Ternyata tidak semua doa anak itu mustajab di depan Gusti Allah, kecuali anak yang bagaimana? Waladun solihun, anak yang solih maupun solihah. Sekarang mari kita evaluasi. Pertanyaan saya bagaimana? Misalkan itu terjadi pada anak kita. Anak kita gawe goro karo wong tuane, ngamusi wong tuane, wani karo wong tuane, kemudian minum khamr mabuk-mabukan, apakah itu yang disebut waladun solihun? Tidak. Dan jika tidak jawabannya itu menimpa diri kita, anak-anak kita, dan saat ini kita misalnya kita kapundut menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata anak yang kita tinggalkan belum dalam keadaan waladun solihun, ternyata doanya belum bisa menjadi syafaat bagi kita. Bapak, nilai itu bukan segalanya, rapot itu bukan segalanya. Qadarullah salah dihormat kepada anak yang keluarganya miskin tapi dia jujur, bekti karena orang tuanya dan sebagainya. Namun saat ini apa yang terjadi Bapak Ibu? Mimpi-mimpi orang tua selalu dibenamkan di kepala anak-anaknya. Ini yang membuat anak menyimpang dan berani sama orang. Contoh apa? Anak mulai sekolah tambah les, juga sore lesnya mana? Baca Isya lesnya mana? Ini demi menciptakan mimpi-mimpi yang luar biasa kepada anak-anak kita. Ini yang kami para psikolog mengamati, ini akan membuat perilaku anak menyimpang, salah satunya dengan kebiasaan berbohong ini kepada orang tuanya karena takut sama orang tuanya. Nah, saya belajar dari sini ya Bapak Ibu. Ada kisah, ada seorang anak itu melihat kupu-kupu keluar dari kepompong atau pupa. Dia merasa iba, merasa kasihan. Niatnya menolong kupu-kupu ini. Dipotonglah kepompong ini pelan-pelan sama anak tersebut. Krek apa yang terjadi? Kupu-kupu jatuh ke tanah. Enggak mati Pak. Cuman selamanya kupu-kupu meskipun dia punya sayap, dia nggak bakal bisa terbang dan merayap terus sampai kemudian nanti mati. Alasannya apa? Karena kupu-kupu ini saat keluar dari kepompong atau pupa dibantu atau ditolong, maka sebenarnya sayapnya tidak kuat. Karena Allah izinkan dia punya sayap itu untuk mendorong kepompong dari dalam, sehingga lama-lama sayapnya kuat. Inilah upaya latihan. Maka tanpa jatuh ke tanah dia bisa terbang dengan gagah dan baik. Ini sama dengan anak-anak kita. Kalau anak punya PR, punya tugas dari gurunya, sementara yang mengerjakan orang tuanya, yang mengerjakan Google, yang mengerjakan guru lesnya, tetangganya atau kakaknya, itu sama saja kita memotong sayap-sayapnya anak-anak kita. Indah seperti kupu-kupu nilainya, tapi sebenarnya kupu-kupu ini tidak bisa apa-apa. Ini yang kami prihatinkan Bapak Ibu saat ini. Cermati. Pil itu pahit rasanya, tapi kasihannya luar biasa. Jadi kalau guru-gurunya anak ini memberikan nilai yang kurang sempurna kepada anak-anak, bukan berarti mereka membenci anak-anak kita. Mereka sudah melatih sayap-sayapnya anak kita supaya kelak kokoh kuat menghadapi ujian dan badai hidup yang menerpa dirinya. Tapi kalau dirinya bubukkan dengan Google, dirinya bubukkan dengan guru lesnya, dia tidak siap menghadapi ujian hidup.
Ini yang harus kita cermati. Karena apa? Kami para psikolog selalu mengatakan manusia itu punya sepasang otak sebagai bekal hidup, yaitu otak kiri dan otak kanan. Saya mau kasih ciri-ciri kalau anak cenderung di otak kiri itu seperti apa, dan kalau anak cenderung di otak kanan seperti apa. Saya akan awali dengan anak yang cenderung di otak kiri terlebih dahulu. Saya ambil 3 saja. Yang pertama, ciri khas anak otak kiri yang kelihatan oleh mata kita itu apa? Yang pertama kita kenal dengan istilah diskomunikasi. Salah satu contohnya apa? Speak delay. Cedal atau celat, kehilangan huruf dalam berupa R sulit, L sulit, T sulit. Ini, jangan sepelekan orang-orang cedal atau celat. Saya sudah 18 tahun jadi psikolog anak. Ketika asesmen atau psikodiagnosis terhadap anak-anak yang cedal atau celat, ternyata justru IQ-nya di atas rata-rata manusia normal. Saya kasih contoh tokoh Indonesia yang cedal, IQ-nya 140, kategorinya superior, pernah merangkai pesawat Sukhoi, B.J. Habibie. Albert Einstein juga cedal Pak, Thomas Alva Edison juga cedal Pak, Freddie Mercury juga cedal dan sebagainya. Kenapa kok cedal atau celat? Karena motoriknya terlalu cepat, maka yang kalah biasanya sensorik. Cuman pesan saya nanti ke anak-anak, lekwe cedal lo ya jangan. Waktu gawat sekolahin seperti itu. Nah, ini. Karena dibully yang seperti ini cedal atau celat ya. Oke, ternyata punya kelebihan. Yang kedua, ciri khas anak otak kiri itu apa? Disfungsi. Tidak berfungsi pada normalnya orang-orang. Contoh ya, orang normal nulis pakai tangan kanan, tapi dia pakai tangan kiri. Tidak. Down syndrome, anak berkebutuhan khusus dan sebagainya, ternyata punya kelebihan luar biasa ini. Otak kiri, iya. Saya ambil contoh orang-orang kidal yang berprestasi. Kita pernah punya petinju kidal Elias Pikal, Thomas Uber Indonesia kidal, pecatur dunia nomor 1 kidal. Ketika dia sudah dewasa, dia akan ketemu bakat dan minatnya. Nih, ini ciri khas yang kedua anak otak kiri ya. Ciri khas yang ketiga anak otak kiri itu apa? Biasanya anak-anak TikTok itu hiperaktif. Nah, mumpung ketemu di sini sama mantur, soalnya banyak salah paham tentang hiperaktif. Banyak orang mengatakan, Pak, anak saya loncat kemana-mana, lari kemana-mana, katanya hiperaktif. Salah, itu bukan hiperaktif. Nah itu apa? Itu namanya aktif, bukan hiperaktif. Nah kalau hiperaktif yang benar itu kayak apa? Saya ambil contoh simpel ya. Saat lenggah seperti nyenengan, duduk seperti ini, dia mendengarkan gurunya menerangkan materi pakai whiteboard atau apa, dia fokus. Tapi ada gerakan motorik ritmis lembut halus dari anggota gerak atas berupa tangan atau anggota gerak bawah kaki. Contoh dia mendengarkan tapi nyontek jempol dan tidak sadar melakukan gerakan. Kalau dilepas nanti akan kembali lagi atau mainkan bolpen atau mainkan jari. Itu adalah ciri khas anak hiperaktif karena gerakannya tidak sengaja. Tapi kalau sengaja melompat, sengaja lari menggunakan otak berarti dia aktif, bukan hiperaktif. Dari saya sekarang, maka jangan lekas-lekas menyimpulkan yang hiperaktif kalau tidak ada tanda-tanda penyerta yang saya sampaikan. Nah kalau anak otak kanan apa Pak? Lawannya slow learner. Paham ya? Slow itu lambat, learn itu belajar. Semuanya lambat. Dulu ajar aku jiri, ajar ngomong lambat, semuanya serba pelan. Termasuk maaf, sulit konsentrasi, salah satunya DDR, daya demamnya rendah. Anak otak kanan itu. Tapi jangan sepelekan. Anak otak kanan itu ketika sudah dewasa, sampai mapan, aspek kognitifnya itu melebihi kemampuan anak otak kiri. Maka cepat dewasa anak otak kanan itu gimana otak kiri? Anak otak kiri itu prosesnya lama, Pak. Tapi kalau anak otak kanan biasanya kelas 6, kelas 5 masih mulai latihan mapan tanggung jawab. Seperti itu. Tapi kalau anak otak kiri susah, Pak. Nah kalau anak otak kanan itu punya prestasi dalam belajar, kita sebut dengan istilah anak ini pintar. Tapi kalau anak otak kiri punya prestasi dalam belajar, kita sebut dengan istilah anak ini cerdas. Jadi pintar sama cerdas itu tidak sama. Pintar cenderung di otak kanan, kalau cerdas cenderung di otak kiri. Nah, kita sudah pakai kurikulum Merdeka Belajar seperti yang saya sampaikan waktu upgrade guru di dinas kemarin. Nah, salah satunya ketika anak-anak itu nanti masuk ke kelas 10, kelas SMA kelas 1, anak-anak kita itu nanti akan dilakukan asesmen. Salah satu dasarnya. Kalau anak-anak itu mau sepintar apapun, rapotnya sebagus apapun, ya, tapi dia cenderung di otak kanan, Pak, dia akan dapat jurusan literatur, IPS, sastra, dan sebagainya. Tapi kalau anak kita ini meskipun nilainya tidak bagus, tapi dia detail, dia prosesnya itu ngerti. Dari 10 yang diberikan guru bisa 3, ini 3 itu mengerjakan dewe. Masya Allah, dia akan dapat jurusan IPA, biologi, matematika, fisika, kimia. Kalau anak IPA itu pindah ke IPS bisa. Tapi kalau anak IPS pindah ke IPA tidak bisa.
Dan kita tahu Pak, dokter itu dari IPA, arsitek dari IPA dan sebagainya. Maka tolong giring prosesnya, jangan giring hasil akhirnya Bapak Ibu. Ini. Nah jadi ini untuk pemahaman bagi kita sebagai orang tua mengedukasi anak. Pasti anak punya bakat dan minat. Ini di balik nilai yang tidak sempurna pada anak-anak, Allah menyimpan sesuatu yang berharga buat anak kita kelak. Tapi lihat sekarang yang terjadi. Saya prihatin banget soal ini. Guru itu manusiawi ya. Kadang ngoreksi, mungkin dia lelah, capek atau apa. Ada orang tua orang terima itu mamrang-mamrang labrak guru itu banyak. Goro-goro nilai seperti itu. Karena orang tua masih berorientasi pada nilai. Ini harus dipahamkan dulu bagi orang tua. Jadi tadi saya matur, guru itu kalau memberikan nilai yang kurang sempurna pada anak-anak bukan berarti mereka membenci anak-anak kita. Mereka itu sedang melatih sayap-sayapnya anak kita supaya kelak kokoh kuat menghadapi angin badai dan ujian hidup. Seperti itu Bapak. Nah ini atas pertanyaan besar di antara kita mungkin, Pak sebenarnya bagaimana cara mendidik anak yang benar? Saya berbagi ilmu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita awali dulu dari fase usia golden age, anak usia emas, supaya tidak ada lost generation. Kenapa anak usia emas itu kok dihitungnya dari usia 0 sampai 6 tahun? Kenapa bukan dihitung 1 tahun sampai 6 tahun? Ada yang tahu nggak alasannya apa? Apa Bunda? Sejak? Iya, sejak dalam kandungan intinya. Betul, kata Al-Quran. Dulu saya pikirin aja sebagai isapan jempol, tapi begitu saya menjadi psikolog anak, bukannya saya ujung tesis saya panggil S2 dulu. Saya itu meneliti 25 ibu hamil dan pengaruhnya apa dengan janinnya. Nah yang saya teliti, yang saya buat tesis itu, satu, ibu yang hamil di dalam penjara. Jadi tremornya kayak apa? Pengaruhnya apa buat janinnya? Yang kedua, ibu yang hamil karena diperkosa. Yang ketiga, ibu yang hamil ditinggalkan suaminya. Itu orang yang saya riset. Saya pengen tahu dampaknya apa dengan janinnya. Ternyata luar biasa sekali. Ibu dan anak itu Pak punya ikatan batin yang kuat, yang kita kenal dengan istilah limbing. Saya ambil contoh limbing. Ibu, tolong ingat-ingat kembali ya. Misalkan, dengan baru saja melahirkan anak di fase menyusui, tiba-tiba ibu punya masalah besar. Pertanyaan saya, kira-kira berpengaruh nggak dengan anak yang nyerang susu? Nah, analogi berpikirnya bagaimana? Kenapa kok dia rewel dan sebagainya? Ini analisis medisnya. Jadi ketika orang tremor, Pak, orang khawatir, orang takut, orang cemas, maka otak manusia itu memproduksi dua hormon, adrenalin sama kortisol. Hormon inilah yang mengganggu produksi air susu ibu, sehingga air susu ibu tidak dirasakan enak sama anaknya. Itu analisis medisnya seperti itu. Ini contoh ikatan batin yang kuat. Itu padahal sudah di luar kandungan. Apalagi ketika nyawiji jadi satu dalam rahim seorang ibu, ikatan batinnya lebih kuat lagi Bapak Ibu. Nyuruh saya potong. Jadi 25 ibu hamil yang saya riset tersebut ternyata anak-anaknya itu lahir dalam keadaan satu, maaf ya, Down syndrome, sindrom metabolik, sindrom parsial, berkebutuhan khusus atau idiom. Ternyata anak-anak yang berlatar belakang lahir dalam keadaan berkebutuhan khusus, menurut riset kami para psikolog anak itu ternyata bukan karena kurang gizi, bukan kurang vitamin, bahwa itu darah gizi setiap jam, darah vitamin terus setiap menit dan sebagainya, tapi yang guncang tremor, maka akan berpengaruh pada unsur motorik otak anak di dalam kandungan. Jadi saya hanya mempercayai rahim yang taat akan menghasilkan anak-anak yang taat. Maka menikah itu ojo tilu gawe dolanan Bapak. Sudah ada roh yang ditiupkan oleh Allah dalam rahim seorang ibu. Perbanyaklah ibadah, zikir, tasbih, tasmih. Insya Allah semakin tenang seorang ibu, semakin baik untuk anak di dalam kandungan ini. Dan belum lama ini saya kedatangan tamu suami istri yang nangis di depan saya. Pak Eri, saya punya 3 anak, nggih Bunda. Barepe saya SMA kelas 2, anak tengahnya saya SMP kelas 2, yang ragune saya SD kelas 5. Saya mau menanyakan anak yang pertama, Pak. Lah pripun to Bunda? Barepe saya itu, Pak, nek duwe kekarepan kudu ora iso disemayani. Contohnya Bu, contohnya Pak, anak saya itu minta motor. Padahal dia sudah punya motor, tapi motor yang dia kendarai itu masih kredit. Dia minta digantikan, saya angkat tangan. Karena suami saya kerjanya yang buruk, gajian setiap hari Sabtu dan sebagainya. Makan kami pun harus kami batasi demi kredit motor tersebut. Ini kalau minta ditukarkan kami angkat tangan, kami tidak sanggup. Nah anaknya banyak marah. Dia dipengaruhi alkohol, mabuk, ngalungi celurit bapak nih. Dan mengatakan sampai besok bapak orang belum mengganti motor itu tak paten. Bapaknya ketakutan. Dan akhirnya yang SMP kelas 2 sama yang SD kelas 5 ini keluar dan memeluk bapaknya, mengatakan pada mas, nek kowe mateni bapak, aku karo adik kowe mateni wis.
Kowe ora tau ngerti wong tuane adik termasuk wong duwe apa ora. Ngerti ku njaluk kudu ono dan sebagainya. Wis ngene Mas, kowe seminggu ning omah ben ngerti aku tak karo adik melu simbah sih. Kakaknya pergi karena adik-adiknya lebih dewasa. Jadi adik-adik itu lebih dewasa daripada kakaknya. Kemudian dia tanya pripun nih Pak Eri kok seperti ini. Kemudian saya tanya sama ibu, Bu, tolong ceritakan secara singkat mawon. Jenengan itu didik anak seperti apa sampai ngerti. Dia cerita, Pak, jujur saat saya hamil anak pertama, suami saya ini belum paham jadi imam. Loh kok sakit? Jenengan tanya sendiri Pak kalau nggak percaya. Saya itu kok sakit orang dikoyak Pak, orang diblonnya. Mumpung ada suaminya saya tanyakan langsung di situ, betul toh Pak? Betul Pak Eri. Tapi saya punya alasan. Alasannya pun apa Pak? Kami itu merantau Pak, Medura, tidak punya sanak kadang di sini. Jadi setiap saya punya gaji, separuh tak belikan kebutuhan pokok untuk kami hidup, separuh tak tabung karena istri saya dalam keadaan hamil. Itu loh, suami punya alasan. Tapi kebangetan Pak, saya itu hanya minta duit untuk nyumbang sosial masyarakat. Tapi caranya ngasih berikut toh, Mas, kalau sore aku nyumbang duit, ya, gua mau nyumbang. Nah dia diambil sama temen-temen nih, dikasih, tapi caranya dilemparkan, ya duitnya, lor-lor ibu. Antara nangis dan marah yang keluar malah sabar, dipungutin duitnya. Dan dikembalikan lagi, matur nuwun ya Mas, aku rasa banyak. Aku bisa boleh dewe kok Mas, tenang wae. Mulai besok dia jualan ayam potong minjem dagangan temannya dari jam 3 subuh sampai jam 10 fajar. Begitu dan seterusnya sampai lahirlah anak yang pertama. Kemudian saya tanya lah, saya bikin bobot anak kedua ketiga pripun Bunda? Alhamdulillah Pak, suami saya itu dapat borongan bikin plafon di masjidnya pondok pesantren. Nah di situ mulai dapat hidayah karena mungkin sering ngobrol sama Ustaz, dia rajin sholat berjamaah, kemudian sering duduk ke majelis. Kemudian saum sunnahnya rajin. Setelah saya udah tahu arahnya kemana meninggal. Lo ribet Pak Ari, tolong jadi bahan muhasabah juga ya. Kenapa? Karakter anak pertama, kedua, ketiga berbeda. Karena ketenangan batin dan kedewasaan suami istri pengaruhnya besar sekali untuk anak-anaknya Bapak Ibu. Mendidik anak itu bukan perkara pintar ngomong, tapi bagaimana menciptakan jannah, menciptakan surga dalam rumah tangga kita. Sebab apa? Orang tua itu benda Pak, anak itu bayangannya. Kalau bendanya lurus, insya Allah bayangannya lurus. Jangan berharap sementara bayangannya lurus, bendanya bengkok, nggak bisa. Mari kita cerna. Banyak orang tua ndawi anaknya sholat, tapi orang tuanya nggak gelem sholat. Banyak orang tua ndawi anaknya TPA, tapi orang tuanya nggak gelem belajar ngaji, Pak. Banyak orang tua ndawi anaknya punya unggal, gue matur sing tapi ini wong tua ketika emosi orang kontrol omongannya. Dia belajar dari mana, Bapak Ibu? Rumah kita itu baik jannati, harus kita ciptakan surga dalam rumah tangga kita. Qadarullah, saya lebih iri keluarga miskin, tapi komunikasi antar suami istri jujur, terbuka, menghargai satu sama lain dan anak-anaknya taat kepada agamanya dan sebagainya. Saya lebih iri dengan keluarga yang semacam ini. Dari keluarga yang kaya raya, nggak geduneng, saling curiga, panas rumah tangannya dan sebagainya. Karena apa? Fitrahnya anak itu kalau saya ibaratkan seperti ini. Ini fitrahnya anak, selembar kertas putih yang polos. Ini gambaran psikis anak ya. Jangan saya jangan menikah mudah-mudahnya anak kesel-kesel, loro-loro nangis batinnya Pak. Psikis anak itu seperti ini. Kemudian contoh kedua, jangan gendro padu terus. Orang damai suami istri, psikis anak seperti ini. Dan yang paling parah untuk anak itu apa? Broken home. Ada perceraian, apalagi faktor perceraiannya gara-gara orang ketiga atau perselingkuhan. Anak jijik melihat siapa yang selingkuh di situ. Nah, psikis anak seperti ini. Dan dengan memaksa kertas ini sempurna seperti itu. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Dan saya banyak melihat anak-anak itu diantarkan sekolah itu rata-rata sudah dalam keadaan psikis yang seperti ini loh. Jangan menuntut guru untuk bisa mengubah anak kalau diri kita tidak pernah bisa berubah. Ini yang harus kita cermati Bapak Ibu semuanya. Ini kisah nyata ya yang saya jumpai kemarin. Kemarin musim ujian sekolah, saya tuh diminta komisi motivasi anak-anak SD di Solo. Saya teringat tak kasih mabit malam bina iman takwa. Tak ajak sungkem sama gurunya, sungkem sama orang tuanya nangis. Karena ujian sekolah mengganti ujian nasional. Ini hari Senin, singkat cerita, saya berangkat kerja. Jam sudah menunjukkan jam 8 lebih 5 menit, saya terlambat. Saya menjumpai anak pakai seragam merah sama putih jalan kaki seperti ini. Saya tertarik untuk mendekati karena jamnya udah terlambat. Saya set kiri, turunkan kaca mobil, saya sapa, Mas, ayo masuk, tak antar, telat kamu Mas. Enggak Om, terima kasih. Kamu kelas berapa Mas? Kelas 6 Om. Kamu berangkat ya? Enggak Om.
Saya ingat itu baru hari pertama ujian itu. Kemudian saya turun dari mobil berburu sangka, marah saya. Masa orang tua mulai, kok ingin yang sekolah yang swasta, ya ini orang sidik dan sebagainya, kok saya bolos. Aku sebenarnya gak mau bolos kok, lah kenapa? Dia diam, nangis. Aku lagi nyari ibuku. Kemana ibumu? Tadi malam bapak sama ibu bertengkar. Jam 11 ibu disuruh pergi sama bapak dari rumah. Ibu gak sempat pakai hijab, ibu gak sempat bawa sendal, ibu gak sempat bawa uang seperaku karena didorong sama bapak. Bapak kunci dari dalam. Nah aku gak bisa nolong karena aku dikunci sama bapak di kamar. Jam 6 pagi tadi aku baru dikeluarkan sama bapak. Aku cari ke tetangga-tetangga, ada yang tahu. Rumah Simba juga gak ada, kasihan ibuku om. Ibuku belum makan, ibuku belum mandi. Demi Allah, demi Rasulullah, itu bukan darah daging saya Pak, tapi saya nangis. Pak embaknya jika terjadi pada anak saya, seperti rasanya ini. Akhirnya saya tawarkan, ya wes mas, sekarang tak bantu ya nyari ibumu sampai ketemu. Enggak om, aku gak mau ngerepotkan. Om gak merasa direpotkan. Ya sudah, aku mau. Om minta syarat boleh ya. Apa syaratnya om? Sekarang ke sekolah dulu ya. Kan cuma sebentar. Tak tunggu nih, nek gak percaya kunci mobil gawanan nih. Tak tunggu nih sampai kamu selesai, nanti baru bareng-bareng cari ibumu. Gitu om. Iya. Nah, akhirnya dia mau. Padahal sudah terlambat 40 menit. Pengawasnya kan silang dari sekolah yang lain itu memperbolehkan. Dan ternyata aneh duduk di meja depan sendiri. Dan saya bisa melihat dari ruangan guru karena letter L. Nah ternyata pengawasnya itu sampai nepuk pundaknya. Ayo mas, dikerjakan. Kamu sakit gak? Enggak. Kenapa kamu nangis? Enggak apa-apa. Selesai bel, dia keluar duluan. Saya sambut untuk melipur. Gimana anak hebat? Bisa. Enggak om, enggak kerjakan. Dan saya tahu alasannya apa, karena pikirannya bukan pada ujian, tapi pikirannya pada IPG yang ada di mana. Keluar SKHU Pak, surat keluar hasil ujian keluar. Saya telepon kepala sekolah karena sahabat saya. Pak, gimana hasilnya anak ini? Hancur Pak. Hancur gimana? Dia itu sebenarnya anak yang berprestasi, tapi kenapa kok nilainya bisa hancur seperti ini? Dan saya tahu jawabannya, dan kepala sekolah itu tidak tahu jawabannya karena yang saya mendapati anak ini. Jadi, bu sekolah itu nambahin jam pelajaran model apapun. Guru sampai anak doa bersama, tapi dengan tidak pernah ngimbangi anak di rumah. Ini yang terjadi. Ini yang kami lihat dan kami amati. Yuk saya lihat. Saya punya pondok pesantren. Santri saya 422. Saya banyak melihat santri-santri yang di dekat saya itu latar belakangnya apa? Latar belakangnya anak-anak terpaksa. Harusnya orang mondok itu diedukasi, ikhlas, maka dia akan menjadi orang pendakwah yang hebat nantinya dan sebagainya, daripada anaknya dipaksakan untuk lari dari kenyataan dari rumahnya sendiri. Ini Bapak Ibu. Jadi satu hal momentum yang penting untuk bagaimana kita mengedukasi. Nah sekarang pertanyaan yang terakhir, Pak, lah kalau anak saya sudah terlanjur gorok, terlanjur apa? Ya, anak saya terlanjur gorok, terlanjur ngapusi wong tuane, minum khamr, mabuk-mabukan, kecanduan handphone, solusinya bagaimana Pak? Baik, saya akan mengambil dalil yang sangat signifikan. Saya ambil di kitab Sifaul Ilma Sayyidul Wakoda. Imam Ibnu Qayyim Rahimahullah itu mengatakan, segala sesuatu pada anak maupun pasangan akan selalu diawali dengan tanda-tanda, dan kamu harus memahaminya. Mari kita belajar tanda-tanda pada anak sebelum menyimpang perilakunya. Alam dulu saya bawa. Misalnya, dengan keluar dari rumah, tiba-tiba lihat langit mendung, langit gelap. Kira-kira Allah memberikan tanda apa pada diri kita? Mau turun? Siang-siang ngasih apa kira-kira? Ayo. Karena tandanya sudah dinampakkan. Gempa dasar lautan, air laut surut. Ada tanda apa? Tsunami. Ini alam ya. Alam aja banyak mengajarkan pada kita. Maka orang itu sasmitone hebat sekali. Dites itu. Contoh lagi diri kita. Tenggorokan jenengan kering. Tanda apa itu? Dan saya melihat tandanya sudah dinampakkan. Kering ya, silakan minum. Ya. Orang ta'arupan, orang pacaran itu sebenarnya ada tandanya pula. Dan ini apa? Di hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ya, ada doanya ketika ta'arupan itu. Kurang lebih seperti ini, ya Rabbana, ya Tuhanku, kalau itu memang jodohku, tolong dekatkan. Kalau bukan jodohku, tolong berikanlah aku tanda saat ta'arupan, Pak, saat pacaran umpamanya. Ini dijawab sama Allah. Sing lenan gaweane selingkuh. Sesok konangan karo yani dalam ngapura, sesok balane selingkuh meneh. Ini kalau dipaksakan ke pernikahan sebenarnya tandanya sudah dinampakkan sama Gusti Allah. Karena apa saya percaya laki-laki baik akan ketemu perempuan baik, dan perempuan baik akan ketemu sama laki-laki baik.
Kalau ada orang konseling sama saya, Pak Heri, suami saya selingkuh, apa jawaban saya? Lepaskan. Loh, kok lepaskan toh Pak Heri? Gimana dengan anak-anak? Saya mau tanya dulu sama jenengan. Jenengan sudah menikah berapa lama? 7 tahun, Pak. Dulu komitmen menikah untuk bangun rumah tangga, ibadah dan sebagainya, betul, Pak. Sekarang saya mau tanya, kalau suami jenengan itu selingkuh, itu laki-laki baik atau tidak baik? Tidak baik. Nah, yang diajak selingkuh sama laki-laki jenengan itu tahu nggak? Dia sudah punya istri, tahu, dan itu udah lama. Berarti itu perempuan baik atau tidak baik? Tidak baik, Pak. Besok lepas orang tidak baik itu kalau membangun rumah tangga jadinya orang berkah. Jadilah wanita yang hebat untuk anak-anak. Tepuk tangan untuk wanita-wanita yang hebat. Dan sebagainya. Anak-anak nyon sewu, anak-anak kalau saya gambarkan seperti ini, bukan saya mau jauh-jauh ya, supaya jauh lebih baik semuanya. Saya punya telur Raja Wali, tak ngeremnya nih ngoni ayam, netes. Pertanyaan saya, ketika telur Raja Wali nanti netes bentuknya seperti ayam atau Raja Wali? Raja Wali, karena telurnya telur Raja Wali. Tapi lihatlah, kebiasaan Raja Wali kecil nanti sampai mati mengikuti kebiasaannya siapa? Jadi Bu, meskipun ibu itu punya suami yang keras kepala, tukang selingkuh, tukang mabuk, tukang mendem, tapi ibunya soleh, saya percaya, insya Allah anaknya akan soleh-soleh. Tepuk tangan untuk wanita. Jadi karakter itu bukan dibentuk, bukan karena keturunan, tapi tergantung tangan siapa anak dipegang, tergantung tangan siapa anak diasuh. Itulah karakter-karakter anak kita itu seperti ini. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim pakai tanda-tanda. Contohnya apa? Jangan mundur ke handphone anak, ternyata di password, dikunci, itu tanda-tandanya dinampakkan. Maka lihat juga, kadang pasangan kita ini ngecas handphone ditunggoni, dan pune digorong-gorong, dijile orang yang ini ya tanda-tanda. Tanda-tanda akan muncul layangan putus jilid 2 dalam rumah tangga dengan ini akan dinampakkan. Anak bawa alkohol, tanda. Anak bawa rokok, tanda. Karena dinampakkan. Nah, kalau sudah muncul tanda-tanda, apa kata Imam Ibnu Qayyim? Yang pertama, ya, ketika mau menasihati anak, terutama anak ini, pakailah adab yang baik. Ternyata orang bicara itu ada adabnya. Orang mukmin, orang Islam harus paham adab. Makan pakai adab, minum pakai adab, semuanya pakai adab. Jelas detail Islam mengajarkan adab. Ternyata orang bicaranya ada adabnya. Saya ambil contoh ya. Saya bicara sama jenengan seperti ini, tapi muka saya ke sana. Bu, jadi didik anak itu harus sabar. Coba deh sama saya melihat banyak ibu-ibu sekarang kalau nasihatnya kalau nyambu itu ngomong di wong betul kan? Ini sudah meninggalkan adab. Apa yang terekam di otaknya anak? Wes biasa dong mbak buah yang lain. Akan masuk telinga kanan dan keluar telinga. Nah sekarang terjawab sudah. Kenapa kita zaman now? Kenapa anak zaman sekarang dinasihati susah? Itu perkaranya bukan pada nasihatnya. Kalau nasihat ke anak tak acung jempol mesti bagus. Mana ada tahu orang yang berikan nasihat jelek anak? Enggak ada. Cuma letak kesalahannya di mana kira-kira? Cara memberikan nasihat. Panggil anak, kata Imam Ibnu Qayyim, sini nak, bunda mau ngomong sama kamu. Hati-hati bukan Pak Yunus. Ada apa bunda? Nah, lihat cara mendewasakan anak. Kamu kok bentar-bentar nyuruh duit kau, misalnya temanya duit itu ya. Habis teman-temanku pada jajan, bunda mau boleh kamu jajan. Cuman bunda mau ngomong dulu sama kamu. Apa bunda? Kamu ngerti nak? Bunda juga kerja, ngerti bunda. Bapak juga lagi sakit, kamu ngerti. Kita tuh lagi butuh banyak duit, dan duitnya bunda tinggal ini. Kalau kamu mau ambil aja, tapi besok kita mungkin nggak bisa makan atau beli obat buat bapak. Demi Allah, demi Rasulullah, 360 derajat empatinya kena anak ini. Besok akan berubah. Maaf ya bunda, aku nggak tahu kalau bunda nggak punya duit. Itulah kata Imam Ibnu Qayyim, menasihati anak pakai hati, jangan nasihati pakai emosi. Coba saya berandai-andai, jangan punya anak lahir ceplok langsung solih maupun solihah. Dari mana pahala kesabaran jangan dapatkan? Menantang tidak memungut anak, bisa mengendalikan diri dengan baik di depan anak, insya Allah itu pahala. Ada 8 pintu Ar-Rayyan, 8 pintu surga yang kita ketuk dengan kesabaran salah satunya. Lah kita ini kadang sholat orang gelap, sodako orang, sabar orang duit, pintu mana yang kita masuki menuju surganya Allah ini? Inilah mengendalikan diri, bisa tangan ini jadi satu pintu kesabaran. Yang kedua, saya kasih tip untuk jenengan ya. Kalau jenengan punya masalah dengan keluarga, terutama ibu dengan bapak dengan ibu, ajaklah keluar dari rumah. Kalau bahasa sekarang zona nyaman, supaya apa? View dan suasananya beda. Ini, sambil contoh ya. Yang saya ya, perempuan itu kan diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Ya.
tulang rusuk saja yang paling bengkok. Bengkoknya tulang rusuk ini imam harus paham supaya menjadi ladang pahala. Contoh nih, ini terjadi istri saya ya. Kalau ibu di sini insya Allah soleha semua. Ya. Satu, istri saya itu kadang kalau punya masalah sama anak, itu saya nggak tahu kenapa apa kena dampaknya. Melu dinengi dan sebagainya. Coba kalau imam menurut saya ya bukan kalau saya sok dewasa tidak. Coba kalau saya nggak memahami perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, wih ngopo, kok aku malah dari mati mesti dan sebagainya. Tapi saya mencoba mengendalikan diri untuk tulang rusuk depan saya bengkok. Lelaki diciptakan dengan pundak yang hebat ini untuk bersandarnya Hawa. Seperti itu. Ini filosofinya. Yang kedua, ya, saya jarang lihat ya istri saya itu kalau punya salah itu segera minta maaf. Saya senyampe Allah kadang jalur ngampul. Soalnya apa? Aku mau adalah seperangkat seperti itu. Terus aku jalur ngampul lah, aku salah dan sebagainya seperti itu. Jadi ternyata kita simpulkan imam yang baik itu bukan imam sing kita boleh duit, bukan. Imam yang baik itu bukan imam yang pandai bicara, oh bukan. Imam yang baik itu justru imam yang mau mendengarkan makmumnya. Contoh ya, lelahnya biar terbatas lillah. Capek pak dengan kerja, saya percaya. Assalamualaikum bu, waalaikumsalam ya. Ibu masak apa hari ini? Ini bentuk apresiasi pada orang rumah. Senang nggak ditanya kayak tadi? Rasa dihargai. Anak-anak udah sholat belum dan sebagainya. Allah maha membaca pikiran manusia. Sebiji sawi pun Allah baca jelas itu. Ini orang tadi lelah, berkalang debu, berkalang maut, tapi sampai di rumah dia mendengarkan anak istrinya. Dan Allah maha kaya dan Allah maha mengetahui. Maka jadinya Allah apa? Keran rezeki akan dibuka luas-luas karena wadahnya siap. Dia akan sodako ya anak yatim kaum duafa karena wadahnya siap, dia takutkan diri. Tapi kalau suami-suami yang kurang rumah sok-sokan, dan gawe kopi, dan ini dan sebagainya, Allah maha mengetahui. Iki loh, kue lah kita kayak dibet sidik, wae karena orang itu seliang-liang, orang seliang-liang. Dan kue tak kayak dibet kopi kayak apa, mesti ninggalkan anak bujumu dan sebagainya. Allah paling mengerti. Ini salah satu alasan kenapa rezekinya masih seret. Karena wadahnya Allah paling mengetahui belum siap. Jadi bapak ibu kalau wadahnya mau siap, terutama untuk anak keluarga kita siapkan wadahnya. Bagaimana imam mau mendengarkan makmum? Aduh saya di video ya. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan silakan. Sebenarnya masih banyak materi gadget belum saya sentuh. 3 pertanyaan sebalik saya istirahat. Ngomong di penunjuk bapak ibu. Ya. Ya, kita beri pos dulu untuk Bapak Eri Prasetya. Alhamdulillah ya, terima kasih Bapak Eri Prasetya. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari beliau Bapak Eri Prasetya MPSI. Baik, ini masuk ke sesi tanya jawab. Akan kami buka 2 penanya pertama. Nanti jika masih ada waktu akan kami beri. Ya, silakan. Kenalkan diri dan dari siapa ini ya. Perkenalkan saya Ibu Anis dari Paling 1B. Saya mau menanyakan Pak, apabila kalau dari kecil golden age kita itu salah mendidik anak jadi tertutup atau cenderung menutup diri dari orang tuanya, itu memperbaiki anak itu seperti apa ya Pak? Kalau untuk gadget itu kan nggak begitu dia paralitis gitu, cuman dia itu kurang fokus atau dia itu tertutup seperti apa? Terima kasih Bunda. Ya siap. Monggo pertanyaan lain. Di santai mawon ya, nggak apa-apa. Jadi manfaatkan loh bapak itu. Jadi kalau kamu saya di rumah sakit bayar 250.000 loh. Gratis saya manfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Bunda Sofi dari 4B. Yang kami tanyakan, anak saya aktif di rumah, suka motoriknya baik, tapi yang saya tanyakan, ketika saya melihat keaktifan anak saya, itu ada emosi tentunya, itu bagaimana untuk agar saya tidak emosi, itu trik-triknya, terus sehingga kami itu tidak membanding-bandingkan anak saya yang satu dan yang ketiga, itu pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya. Akhir kata, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seputar materi tadi ya. Monggo. Bapak-bapak nggak ada yang lain lagi? Wonten? Saya wali murid dari Ananda Putri Hoiruningga kelas 6. Pertanyaan saya adalah, sebenarnya kalau dari rumah insya Allah terkontrol Pak, kita bisa mengontrol anak-anak ini, ayo sekarang jadwalnya ini ya, agendanya ini. Cuma di luar sana teman-teman itu ya, teman tetangga, maksudnya tetangga itu semua memegang gadget semua, artinya mereka komunikasi, WA, main dan lain sebagainya juga, mereka itu kemana-mana juga memegang gadget gitu ya, interaksi dengan HP. Nah, demikian juga orang tuanya dan lain sebagainya itu juga demikian. Nah, jadi sebagian besar pengaruhnya itu dari lingkungan yang besar itu. Nah, mungkin solusinya seperti apa gitu dari hal yang demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Bunda. Monggo Pak dari Presiden. Baik, sebelum saya menjawab setiap pertanyaan, saya mau tanya sama jenengan enggak di kursi ini sekarang dalam keadaan sadar atau tidak? Yakin? Oke, tirukan arti sadar untuk psikologi ini kan nanti sepelekan. Pakai gerak tangan ya. Sadar adalah, monggo. Sadar adalah, kompak lagi 1, 2, 3. Sadar adalah menyatunya badan dengan pikiran. Barang-barang yang 1, 2, 3. Tolong timut-timut ya, ini dasarnya ilmu psikologi. Sadar itu mana enggak? Nyamijinnya antara badan dengan pikiran itu sadar. Sekarang saya mau tanya sama jenengan, tolong jawab jujur ya. Saat ini saya percaya badan jenengan ada di sini bersama-sama saya, betul? Tapi saya tidak yakin 100% pikiran jenengan ada di sini bersama-sama saya, betul? Kok betul? Jangan mau sadar. Ya, ini tadi kita kasih 4 huruf nih, A, B, C, D. A itu Allah, alif menempati huruf yang pertama. Manusia itu makhluk yang paling mulia, maka menempati huruf yang kedua. Bravo. Lain sekarang isi dan aktivitas dunia. C saya tinggalkan, yang keempat saya tutup dan dia meninggal. Allah dengan manusia lain sampai kita mengalami kematian. Tengah-tengah huruf apa? C. A, B, C, D kan? Tengah-tengah huruf apa? C. C itu artinya apa? Charlie, choice. Life is choice. Hidup itu pilihan Bapak. Jangan bangun tidur sudah dihadapkan pada banyak pilihan. Jangan bangun tidur mau sholat subuh monggo, jogging monggo, masak monggo, tidur lagi monggo. Resiko tanggung. Jangan tadi mau rawat kesini pun pilihan, mangan mau itu pilihan. Habis ini masak apa pilihan, nanti malam sehari jam berapa pilihan. Hidup itu adalah rangkaian pilihan. Cuman sayangnya kita ini memilih dalam keadaan tidak sadar. Kemudian itu masalah. Saya ambil contoh ya. Kita lagi duduk di rumah, di depan rumah. Tiba-tiba ada tetangga samping rumah kita ini beli baru kendaraan ya. Kendaraan baru dari dealer. Ada yang panas hatinya. Insya Allah di sini nggak ada. Nggak ada bedanya maksudnya. Ikut-ikutan ke dealer, pakai DP yang murah turun kendaraan baru. Karena nggak itu masak-masak, pendapatan dan pengeluaran muncullah masalah. Nah jadi sebenarnya Pak, masalah itu datang atas pilihan kita dan Allah hanya merahmati apa yang diputuskan. Maka jadilah pribadi yang sadar. Insya Allah, tadi saya teringat dengan pertanyaan terkait dengan emosi. Pertanyaan kedua, ya. Sebenarnya ilmu psikologi mengatakan orang yang marah, orang yang emosi itu adalah orang-orang yang takut dan dia menutupi rasa takutnya dengan menunjukkan rasa marahnya. Saya ambil contoh, misalnya jangan besok ada induk ayam sama anak-anaknya. Ayo kita ganggu anaknya. Kira-kira induknya marah apa enggak? Kenapa induknya marah? Karena induknya khawatir atau takut anaknya mau diganggu. Karena diganggu maka dia marah. Sama seperti manusia. Sebenarnya kedewasaan seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana dia menyelesaikan masalah. Ada yang menyelesaikan pakai marah, ada yang diam, ada yang mencoba merasa bersyukur dengan sama Allah. Tergantung ilmu dan referensi yang sampai di otaknya. Maka dia ini mencerna konsumsi otak melalui handphone. Nah, jangan mirsani TikTok terus, mirsani yang seperti itu akan menjadi kebiasaan, tabiat dan karakter. Iya. Jadi dekatkan diri kita. Bagaimana? Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda,
Ya, perang Badar itulah perang yang sangat dahsyat. Tapi lebih dahsyat lagi perang melawan perbanyak satu saum sunnah Senin Kamis. Karena orang saum, orang puasa itu menghadirkan Allah dalam diri kita, Bapak Ibu. Ini kita pentaskan di hari Selasa, Kamis pentas lagi dan sebagainya karena Allah hadir. Sama seperti saya, Pak Kepala Madrasah, berusaha ketika saya pidato atau sahabat semacam itu untuk mencoba menghadirkan Allah di lisan saya. Jangan sampai saya takabur, jangan sampai saya kufur dan sebagainya. Ujian terberat bagi kami para pendakwah itu apa? Saya bisa ngomong tapi nggak bisa menjalankan. Itu dosa besar bagi kami. Nah, jadi takutan emosi dengan karena emosi tadi itu adalah sebuah rasa takut yang ada di kita, khawatir yang luar biasa pada anak-anak kita. Insya Allah kalau ditempa dengan bermanfaat ilmu, datang ke majelis-majelis, jangan pernah lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dia bicarakan. Jangan pernah lihat campur atau kacangnya. Seorang anak kecil pun bisa dipakai Allah menyadarkan diri kita, Bapak Ibu. Karena apa yang dibicarakan itu bisa saja Allah memberikan hidayah pada kita. Tapi kalau kita sudah lihat kulitnya, siapa yang ngomong dan sebagainya, kita akan muncul ya bisa-bisa Allah, mau kayak gini mentem, Allah mau kayak gini seperti ini. Karena bisa jadi orang itu baru sadar. Jadi marahnya kita ke anak-anak ini tidak lepas dari rasa cintanya kita kepada anak-anak. Mari kita lihat lagi kakak dan adik. Ini bahasa cinta yang tidak bisa diuraikan dengan akal sehat. Kakak dan adik kadang kalau bertemu bertengkar, itu bahasa cinta loh Pak. Coba dipisah kalau nggak percaya. Maksudnya tidak lebih baik, kurang boleh ya gini. Itu karena bahasa cinta. Jadi bahasa cintanya Allah itu mau mengajarkan apa yang kelihatan baik belum tentu baik, dan apa yang kelihatan buruk belum tentu buruk. Nih kita kasih contoh. Ada seorang anak mencancelengan dia dibawa ke apotek beli obat karena ibunya sakit malaria. Ini. Kemudian karena antri, dia bilang sama apotekernya, mbak buruan, ibu sakit dan saya sudah tak siapkan dulu. Nah hari sudah menjelang sore, dia melihat ada gambar obat nyamuk di situ. Dipikirnya itulah obat untuk ibunya. Nggak taunya itu disinfektan pembasmi serangga. Ambil saja sama anak dan dia lari pulang. Dan kemudian mbaknya tadi bingung loh, ini disinfektan kok ada, jangan-jangan diambil sama anak tadi. Mbaknya tadi sholat munajat ya Rabbana tolong selamatkan ibu supaya ibunya sedang menderita itu sembuhkan. Kalau caramu bukan caramu. Apa yang terjadi? Saat dia ambil, anak ini yang lari ke sanduk batu dan pecah botolnya keluar. Nangis anak ini, ya Allah, ini botolnya kok pecah. Ini minum obat apa? Dia kembali ke apotek tadi, Mbak. Obat tadi pecah. Apa dia bilang alhamdulillah? Artinya apa? Doanya Mbak ini bukan apa yang kelihatan baik belum tentu baik, dan apa yang kelihatan buruk belum tentu buruk. Seperti itu. Sama dengan anak kita. Bahasa cinta yang kita berikan pada anak-anak kita, insya Allah itu melalui bagaimana terkadang kita ini harus memberikan pil yang baik kepada anak-anak kita. Insya Allah itulah pahala yang kita dapatkan di sini. Baik. Kemudian pertanyaan pertama tadi tentang karakter manusia itu ada 4: melankolis, korenis, sanguinis, flekmatis. Saya kupas sedikit ya. Melankolis, kebanyakan orang Indonesia ini melankolis, Bapak. 71%. Contohnya apa? Nonton sinetron mewek. Iya, itu kebanyakan melankolis. Maka orang-orang luar sana termasuk Yahudi invasi ke kita nggak nyadar. Karena karakter kita orang melankolis. Maka ketika barang-barang masuk ke negara kita gampang genggok. Handphone orang minta kreditnya, petuanya pengen motor untuk kreditnya. Karena orang-orang kita melankolis. Ini secara psikologi perusahaan seperti itu. Saya bisa membaca. Yang kedua, sanguinis. Karakternya ini keras, introvert, tertutup. BB, ya, tidak. Orang-orang sanguinis ini justru dia punya dedikasi yang tinggi. Ini cocoknya kerja yang pakai disiplin, tak TNI, tak Polri seperti itu. Sanguinis itu tertutup. Introvert ini bawaan, karakter bawaan dari pemecahan kromosom sama sel telur. Ini dominan mana? Dominan bapak atau dominan ibu? Kemudian kalau orang-orang sanguinis yang kurang percaya diri, orang yang tertutup seperti ini, cara terapinya satu, belajarnya mana ya tanya-tanya? Budaya. Terapinya belajarnya diubah. Belajar yang benar untuk anak, untuk semuanya nggak jatuh mendapatkan kerasan anak ya. Itu bukan seberapa lama waktunya, tapi seberapa benar caranya. Meskipun belajarnya 1 jam 2 jam,
nyandingi handphone, nyandingi TV, orang itu apa-apa Bapak. Mendingan setengah jam. Ini caranya bener, bukan lamanya waktu. Orang-orang yang semacam ini pakailah papan tulis atau whiteboard, tempelkan di tembok. Dan cara menempelkan di tembok itu ada aturannya. Jadi kalau papan tulis itu ya yang dipasang untuk anak-anak belajar itu harusnya ada aturannya. Ada permen dinasnya juga. Jadi setinggi anak tertinggi di situ itu ditambahi 1 pilar baru dipasangkan whiteboard. Tujuannya apa? Ini aktivasi otak kanan dan aktivasi otak kiri ketika presentasi. Nah, contohnya misalnya anak kita kelas 6, nah coba Bunda pengen tahu, kamu bisa nggak presentasikan ke Bunda tentang ciri khusus makhluk hidup? Bisa Bunda, ini ternyata kata bisa melakukan ini, ternyata dia bisa presentasi itu. Nah, tujuannya whiteboard itu apa Bunda? Suatu saat dia ujian atau tes seperti itu, dia nggak jujur atau apa, Bundanya bakal ngerti. Oh, ternyata dia jujur bisa mengerjakan di papan tulis. Inilah cara membuat aktivasi otak otak pakai papan tulis. Jangan ditaruh di bawah, tapi tempelkan di tembok seperti guru-gurunya itu. Itu yang salah satu mancing stimulus anak-anak yang namanya introvert jadi anak-anak yang suka ini. Yang bakal didapatkan apa anak ini? 1, entrepreneur, jiwa wirausahawannya, pejuang dapat. Yang kedua leader, pemimpin. Ya, pemimpin bisa didapatkan bagaimana dia dengan cara presentasi seperti itu, melatih mentalnya dan sebagainya. Kurang lebih. Baik, yang terakhir yang ketiga. Sebenarnya yang ketiga tentang gadget, ya, terutama handphone pada anak-anak. Mumpung kita ketemu, saya mau maturin. Saya mau tanya, apakah handphone ini diciptakan untuk mainan anak? Ini alat apa? Alat komunikasi ya. Kenapa saya bisa telepon jenengan? Kenapa saya bisa WA jenengan? Karena handphone kita ini punya 4 gelombang elektromagnetik. Apa saja itu? Alfa, beta, theta, gamma. Yuk ulang lagi. Alfa, beta, theta, gamma. Ya saya jelaskan. Kalau alfa, beta, theta ini middle up. Baca di kelas 4 SD sudah ada tentang resonansi, frekuensi. Itu hanya 50 Hz sampai 75 Hz. Tapi kita nggak nyadar handphone kita ini punya satu panjang gelombang atau resonansi yang cukup tinggi, namanya gamma. Gamma ada di atas 150 Hz. Cara membuktikannya bagaimana? Ayo bikin percobaan kapilaritas di rumah. Misalnya gelas atau botol kosong. Gelas kosong, tuangkan bensin. Jangan terlampau penuh, separuh aja. Cari kertas, tisu, kapas atau kain, masuknya ke dalam gelas, terus digelembrekin seperti ini, gelembrek sampai netes, tes. Itu namanya gejala kapilaritas. Seperti Bunda nyuci baju terus bajunya ngelember kan atas air, nah kayak gitu. Menawi sampun netes bensin dikilani, 1 kilan mawon seperti ini. Taruh handphone kita di situ. Nah, rumah boleh, mengkurang boleh, sami mawon. Tidak ada aturan mau rumah. Nanti bikin percobaan di rumah. Ini dibiarkan kayak gini nggak ada apa-apa, karena nggak ada energi yang dilepaskan dari handphone ini. Mari kita coba pakai telepon. Handphone yang kata tulisan bensin kita telepon 3 kali saja. Atau aktifkan YouTube-nya anak-anak, atau aktifkan game online-nya anak-anak. Apa yang terjadi? Ini ada energi yang dilepaskan, maka ada medan magnet. Karena ini unsur logam dan unsur logam. Kemudian medan magnet ini akan menghasilkan induksi yang menjadikan geseran. Geseran ini akan menghasilkan loncatan bunga api. Kemudian akan menyambar tetesan bensin merambat ke atas, jadi api yang besar. Segera ambil handphonenya. Maka kalau di pom bensin ada tulisan matikanlah handphone saat proses pengisian BBM, itu kurang lebih seperti ini saja. Nah, ini yang berpengaruh pada anak-anak. Maka saya sarankan untuk jenengan, Bapak Ibu, untuk anak-anak, ya, kalau mau main game itu jangan sekali-kali pakai handphone, karena ini orientasinya sebagai alat komunikasi. Nah, yang aman pakai apa? Satu, tak ambil contoh, namanya tablet. Tablet. Ya, tablet itu di juznya selalu ada tulisan ISO 9011. Artinya apa? Aman dipakai untuk anak di bawah 6 tahun. Tapi kalau handphone itu orientasinya alat komunikasi. Maka kalau tablet itu sudah ada bawaan gamenya dari pabriknya. Kalau handphone itu nggak ada game online. Kenapa ada game online? Karena diunduh sama yang punya handphone. Itu loh harus membedakan fungsinya. Lah kalau handphone digunakan untuk mainan anak-anak, apa yang terjadi pada otaknya anak? Mas, sebentar.
lihat di sini aja, jangan lihat di sana. Ya. Silakan aja. Anak-anak akan mengalami yang namanya satu bipolar. Apa bunda? Ya, bi itu dua, poral itu kepribadian. Satu jiwa punya dua pribadi. Saya ambil contoh kemarin seminggu yang lalu saya menangani anak melakukan penusukan ibunya pakai gunting. Ya, melakukan penusukan pakai sudah mas. Ya, melakukan penusukan pakai gunting. Ceritanya anak ini didahului mandi, tapi dia lagi mabar sama temannya. Ya, dia seru sama temannya. Ayo mandi, udah sore. Dia diam karena asik lagi main game kan. Nah kemudian ibunya jengkel, diambillah handphone ini, seret direbut, disita, langsung dipasangkan ke samping ibunya. Tanda-tanda akan mengalami bipolar itu apa? Satu, ingat ya, dia biasanya tanpa ada kegiatan apa, tiba-tiba emosinya meledak. Itu tanda-tanda bipolar, kecanduan handphone sudah mulai terjadi, meledak. Dua, dia pendendam. Anak kalau sudah mulai pendendam, ini mulai aspek dari gamma handphone sudah meracuni anak-anak kita. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Biasanya anak-anak itu akan melakukan tindakan frontal. Contohnya, anak ini ambil gunting, karena mendengarkan otak kanan seperti itu, membisikkan, ambil gunting terus ditusukkan ke perut ibunya, khususnya sampai terdekat, untuk tidak meninggal ibunya. Ternyata dia mengalami bipolar, dua kepribadian ganda. Gara-gara apa? Konsumsi gamma yang berlebihan. Intinya nyata, kami tidak melarang anak main game, monggo. Cuman jangan pakai handphone. Handphone itu alat komunikasi, bukan alat mainan anak. Seperti itu, paham ya? Apalagi apa tablet kan murah. Tablet itu saya kan aja 250, 300 udah dapat itu. Layarnya lebih lebar daripada handphone, untuk mainan lebih marung dan sebagainya. Tapi jangan pakai. Kalau pakai handphone, adabnya juga bergeser. Ini. Kembali ke handphone sekarang. Handphone itu kalau saya ibaratkan gunting. Gunting itu benda tajam, betul nggak? Meskipun gunting itu benda tajam, tapi kalau ketemu sama orang yang ahli menggunakan gunting, berkah. Contoh, gunting ketemu sama tukang potong rambut, kan? Alat utamanya golek duit kan gunting, maka berkah bagi dia. Gunting ketemu sama apa? Tukang jahit. Gunting ketemu tukang potong. Gunting ketemu sama dokter bedah dan sebagainya. Ada manfaatnya. Tapi hati-hati ketika gunting ketemu sama orang yang tidak paham gunanya gunting. Contoh anak usia 7 tahun menusuk pakai gunting ibunya. Ya, dia nggak paham gunanya gunting apa dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah yang salah guntingnya? Hah? Bukan, yang salah siapa? Orang yang memegang gunting. Sama seperti handphone. Jangan salahkan handphonenya, tapi yang dipertanyakan adalah akhlak orang yang memegang handphone. Contohnya apa? Jenengan bisa menggunakan handphone ini menuju surganya Allah atau menuju nerakanya Allah. Contoh, orang nggak nyadar jatuh dalam besar riak gitu ya, ujung makan sate, makan tongseng, makan apa sih kenangan di foto, dia enggak. Ya, jenengan nggak nyadar ini jatuh dalam besar riak, ujung. Pertanyaan saya, jenengan pasar kosong, makan karowiah ditutup di foto orang-orang, pasti saya indah-indah di foto dan sebagainya. Ini nggak nyadar jatuh dalam besar riak, ujung. Ada orang yang terzolimi gara-gara status jenengan yang tidak paham. Seperti itu. Maka kalau bikin status di media sosial, misalnya tentang ayat-ayat kalau ilahi, kata-kata bijak, insya Allah ada orang yang terpengaruh bahasa dengan pahala ini. Jadi Bapak Ibu hati-hati untuk bikin status yang jalan buat itu bisa mencerminkan karakter jenengan seperti apa. Ngundang kriminal banyak sekarang. Orang nggak nyadar foto bareng piknik gitu ya. Misalnya di Jakarta di Monas atau apa, tetangganya pojok, itu main sebuah ini, ngundang orang. Main semua jenengan mereka Jakarta TTN. Karena apa kecerobohan jenengan seperti itu. Jadi orang itu jangan berpikir harus ikut podo jenengan enggak. Karena mereka ada yang juga orientasinya beda sama jenengan, memanfaatkan jenengan seperti itu. Nah jadi pesan saya Bapak Ibu untuk hati-hati bijaksana menggunakan handphone ya, pakai adab. Contoh adab handphone itu apa saja? Tak kasih 3 ya adab orang menggunakan handphone. Yang pertama, jam istirahat. Misalnya saya ambil contoh saya segini. Jam 10 malam itu saya off-kan handphone saya supaya badan saya, sel-sel saya istirahat
susah. Karena tidur saya nggak teratur seperti itu. Karena seharian saya harus kerja dan sebagainya seperti itu. Nah, itu memang pahit rasanya Pak. Pil itu memang pahit, tapi khasiatnya luar biasa. Dulu kita nggak ada handphone, nyatanya juga benar-benar bisa bangun pagi dan sebagainya. Tergantung kita kok. Itu salah satu adabnya ya. Yang kedua, ajarkan pada anak-anak ketika bapak ibunya lagi ngendiko, anak untuk tidak memegang handphone, meletakkan dan mendengarkannya seperti itu. Adab menggunakan handphone. Yang ketiga, saat ada telepon atau apa, biasakan ada yang di situ izin. Maaf ya, saya angkat telepon dulu, saya minta izin. Seperti itu adab. Orang pakai itu ada adabnya. Sehingga kalau kita sudah faktornya ke adab, faktornya ke fungsi, identitas itu akan tersingkirkan. Sehingga tidak ada label yang namanya handphonenya kelas ini, merek ini, mewah dan sebagainya. Salah itu Bapak Ibu. Ya. Sehingga inilah kebodohan kelas satu beberapa kita yang tidak tahu ini dimanfaatkan bangsa-bangsa asing untuk intervensi kita dengan cara-cara yang seperti ini. Ini menurut pemahaman saya. Nah, jadi Bapak Ibu tergantung bagaimana kita menggunakan. Nanti ini sedikit masukan, Lutfi bijaksana memberikan handphone kepada anak-anak. Ini kalau saya bongkar materi ini cukup panjang sekali. Nah Bapak Ibu yang terakhir dari saya kasih tip supaya anak sukses dunia akhirat itu seperti apa tipsnya ya. Yuk, saya kasih tip yang terakhir sama jenengan. Ya, wariskanlah 3 jenis kecerdasan ini kepada anak-anak kita supaya anak kita sukses dunia ya sukses akhirat. Apa saja itu? Yang pertama, wariskanlah kepada anak-anak kita yang namanya kecerdasan intelektual atau bahasa asingnya intellectual quotient, IQ. Ini porsinya 20%, paling rendah. Contohnya apa? Yang saya mungkin, jangan itu nyekolah ke anak, jangan tidak-tidak. Ojo tidak-tidak. Mendingan ada utang karena pemerintah anak sekolah lebih awal ini. Karena ilmu yang diterima anak-anak dari para gurunya, insya Allah bisa membedakan mana yang batil dan mana yang hak ke depannya nanti. Jadi antar jemput anak, kemudian biayai anak, ini bagian dari kita mewariskan kecerdasan intelektual kepada anak-anak kita. Ya, dia punya ilmu. Yang kedua, yang tidak kalah penting yang harus kita wariskan kepada anak-anak itu apa? Namanya kecerdasan emosional atau bahasa asingnya emotional quotient, EQ. Saya ambil kisah perjalanan dakwah Rasulullah di atas riwayat Ibnu Majah. Kisahnya seperti ini. Suatu ketika Rasulullah selesai berdakwah. Beliau istirahat di sebuah pohon yang rindang bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba datanglah seorang ibu membawakan sekeranjang buah kepada Rasulullah. Ya Rasul, aku bawakan sekeranjang buah untukmu dan untuk para sahabat. Silahkan dipundahar ya Rasul. Terima kasih Bu. Rasulullah menghargai, beliau mengambil satu, mengupas kulitnya. Dan beliau makan di depan para sahabatnya dan dahar di depan si pemberi buah tersebut. Para sahabat itu batin, loh, kok Rasulullah dahar sendiri ya? Tidak biasanya seperti itu. Ada apa gerangan? Mereka bertanya dalam hati dan pikirannya. Seperti kali itu yang memberikan buah ini kondur, baru Rasulullah menyampaikan pada para sahabatnya, wahai para sahabatku, aku minta maaf pada kalian. Kenapa aku makan buah ini sendiri dan kenapa buah-buah kemudian ini belum aku bagikan pada kalian? Ketahuilah sahabatku, buah yang sedang aku makan ini rasanya asam, rasanya kecut, nggak enak sebenarnya buah ini. Dan aku tadi berpikir kalau buah ini langsung aku bagikan pada kalian, kalian makan bareng-bareng sama aku, tapi wajah kalian itu kelihatan kalau buah ini nggak enak, maka yang memberikan akan sedih dan kecewa. Artinya apa? Rasulullah punya kecerdasan emosional. Coba kalau buah ini saya bagikan sama jenengan punya gebes-gebes, kier-kier. Kenapa kita belum paham yang namanya kecerdasan emosional? Maka mau matur ini dipikir dulu, omonganmu ini ujuk apa enggak, ria apa enggak, dolim apa enggak. Ini bagian dari kecerdasan emosional. Anak-anak perlu diajarkan ini. Matur sama orang tuanya sekarang coba dari sana, aku kowe loh. Sama guru aja kadang aku kowe kok. Seperti anak sekarang. Ini adabnya harus diajarkan tentang kecerdasan emosional ini kepada anak-anak. Ini yang paling penting, yang ketiga ini untuk anak-anak kita supaya sukses dunia akhirat. Apa itu? Wariskan kepada anak-anak kita yang namanya kecerdasan spiritual atau bahasa aslinya spiritual quotient, SQ. Ini porsinya paling gede, yaitu 50%. Kalau kita jumlah pas 100 Pak, IQ 20, EQ 30, SQ-nya 50. Ya, contoh apa ini ya? Jalankan perintahnya, jauhi larangannya, takut beribadah dan sebagainya, bagian dari makhluk spiritual atau beragama. Sekarang pertanyaan saya sama jenengan nih Bapak Ibu ya. Bisa enggak kita hidup di dunia itu hanya mengandalkan satu jenis kecerdasan saja? Misalnya intelektual saja, bisa apa enggak? Nyatanya banyak yang bisa. Saya kasih contoh siapa? Sambo misalnya. Kurang intelektual apa Pak? Kurang pendidikan apa Sambo
kecerdasan spiritual. Seandainya dia nanti bujuk anak bersyukur, anak bujuk ini duit rezeki seperti disyukur, insya Allah nggak bakal terjadi seperti itu. Pejabat-pejabat yang ditangkap KPK itu salah satunya adalah mereka tidak punya kecerdasan spiritual. Pendidikannya dapat, spiritualnya belum tentu. Seandainya dia itu punya dekat sama Gusti Allah, nggak bakal korupsi, Pak, nggak bakal ngapusi, Pak. Jadi pemimpin yang baik itu sebenarnya bukan pemimpin yang hanya mengandalkan ijazah, tapi bagaimana dia takut sama Gusti Allah. Iya. Sekarang pertanyaan saya yang terakhir, bisa nggak kita hidup di dunia itu hanya mengandalkan satu jenis kecerdasan spiritual saja? Kecil ini 50%. Bisa nggak? Nggak bisa. Misalnya yang rajin sholat 5 waktu, good. Kemudian sholat sunnah diambil sepertiga malam, doa sholat yang lain atau saum dan sebagainya diambil dan sebagainya, masya Allah, hebat sekali. Tapi jangan itu malas, tidak mau kerja, gitu. Suatu saat perut jiran lapar, tak makan dulu, buka tutup saja, lu kok sebuah kuntai, tak masak beras, lu beras lu kok kuntai, gelar saja Pak. Sholat bermunajat ya Rabbana, turunkanlah beras 1 kintal di depannya, mungkin apa enggak? Tidak mungkin. Doa itu perlu, doa itu penting. Tapi doa tanpa usaha itu konyol namanya. Kenapa kita harus kerja keras? Itu supaya kita ini bagian dari orangnya ahli bersyukur. Semua nikmat kita lihat suara atem kita break nanti saya closing. Monggo sambil direhapi ya, selanjutnya mau penting Ibu. Saya akan closing. Jadi ibadah itu perlu penting, tapi ibadah tanpa usaha itu konyol sekali namanya ya. Dan kerja keras itu perlu Pak. Kerja keras itu perlu dan penting. Tapi kerja keras tanpa doa itu namanya apa? Sombong. Ya. Dan kita tahu nggak ciri-ciri orang sombong itu apa? Ciri orang sombong itu tidak perlu pamer gelangnya si terimpang, orang perlu pamer mobilnya si mewah, orang perlu pamer rumahnya yang megah. Nah ciri orang sombong itu apa? Gampang cirinya. Apa itu? Dia tidak pernah meletakkan keningnya untuk sujud di hadapan Allah SWT. Itu adalah ciri-ciri orang sombong. Maka ajaan saya sama jenengan Bapak Ibu teman ayo sing tekun ibadah.
Orang-orang ibadah yang ditompo gak ditompo urusan Gusti Allah, sing penting kita ini ibadah sama Gusti Allah. Hidup kita nyampe untuk sujud menyembahnya seperti itu. Ajaran saya sama jenengan. Dan saya tekankan lagi, ibadah itu kalau bisa jangan sampai hanya minta urusan dunia. Karena sebenarnya ibadah kita ini langsung dibayar cash sama Gusti Allah, langsung di akhiratnya Allah, di kampung akhiratnya. Buktinya mana? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, suatu ketika ada seorang budak yang meninggal. Dibawa malaikat Jibril. Ya malaikat, aku akan kau bawa kemana? Lihatlah itu rumah yang kamu singgahi saat ini sampai yaumul kiamat tiba. Ya malaikat, rumahku terlalu bagus untukku. Iya, karena materi-materi yang kamu tempati saat ini itu kamu kumpulkan sendiri saat kamu hidup di dunia sana. Dan lama kemudian singkat cerita, majikannya itu meninggal. Dibawa sama malaikat Jibril. Ayo kita lewati rumah pembantumu dulu. Loh, rumah pembantuku kok bagus sekali malaikat. Iya, sekarang kita lihat rumahmu yuk. Loh, kenapa rumahku seperti ini malaikat? Iya, ketahuilah, karena material-materialnya kamu kumpulkan sendiri saat kamu dunia. Dari apa ya malaikat Jibril? Dari sujudmu. Salah satunya itu. Jadi ketika kita sujud menyembah Allah, ternyata dibayar cash di akhirnya Gusti Allah. Ini jadi untuk akhirat kita, ayo kita jemput melalui amal kita, kerja keras kita, minta ridhonya Allah supaya menjadi ibadah bagi keluarga kita dan sebagainya. Ini Bapak Ibu ajaran saya sangat menyenangkan semuanya, mudah-mudahan barokah. Saya akan tutup dengan selayangkan sebuah video di mana di rumah sakit tempat saya bekerja ini ada kejadian yang sangat tidak masuk akal. Ada seorang anak dinyatakan sudah meninggal karena jantungnya bocor, tapi begitu ibunya ini berdoa mendoakan anak ini, mukjizat terjadi. Air mata ibunya itu menetes tepat di mulut dan tangan dari jenazah anaknya. Allahu Akbar, Allah kabulkan dan anak ini hidup kembali. Inilah bukti dahsyatnya doa seorang ibu. Ya, ini dalam kisah nyata seorang ibu yang melahirkan anak kembar, tapi salah satunya tidak bernafas sampai akhirnya dokter mengatakan dia meninggal. Kemudian sang ibu pun mulai sampai berkata, apakah mau tidur anakku sayang, bangunlah. Tak lama kemudian sang anak pun bernafas kembali dan menangis. Subhanallah, ini dia videonya, mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya. Ya, kedua anak telah kembar, namun yang satu ini meninggal karena jantungnya bocor. Ini yang meninggal. Kalau saya ajangkan pecah gambarnya karena di Amerika ada CCTV, kesannya kayak orang asing, pada orang Indonesia. Nah, awalnya ini tambah gak nangis, tapi begitu melihat jenazahnya yang polos, dia mulai gak tambah lagi, dia mulai nangis. Dari dokter yang menanganinya, kemudian diangkat jenazah anak ini itu yang terakhir sebelum dibawa pulang. Dan dia peluk anak ini, lihat wajahnya yang terakhir, dan dia mulai bermunajat berdoa. Dan saat dia berdoa ini suaminya mengingatkan, istriku, sudahlah ikhlaskan ya kepergian anak kita, kata suaminya. Tapi apa jawaban istrinya dengan penuh percaya ini mengatakan, apakah kau tidur wahai anakku sayang? Bangunlah nak, ini ibu. Ya Allah sempurnakan kebahagiaan dan bangunkan anakku. Lihat air matanya mengalir, menetes. Anak ini bergerak, saya suruh lagi ya. Air matanya menetes dari mulut anak ini. Anak ini hidup kembali. Perawatnya bingung, dokternya langsung sujud. Ini secara medis nggak masuk akal. Kekuatan doa. Saya baca hadisnya ketemu juga. Ternyata ketika ibu mendoakan anak dengan air mata dan doanya, aras Allah berguncang. 1.500 malaikat mengaminkan doanya seorang ibu. Maka saya berani mengatakan, jika ada anak yang berada sama ibunya yang melarikan dirinya, tertutuplah pintu-pintu surga bagi anak tersebut. Jadi Bapak Ibu, lelahnya ibu terbayarkan dengan doanya karena membuat aras Allah berguncang dan diaminkan 1.500 malaikat. Ayo kita doa bersama-sama, mudah-mudahan di kesempatan hari ini kita masih bisa memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Angkat kedua tangan penyenan dan izinkan saya mendoakan penyenan. Fokus dan konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai Zat yang menatap, Zat yang maha melihat dan maha mengerti seisi hati kami. Ya Rabbana, bukan kebetulan dari ratusan wali santri yang ada di tempat ini, nyatanya kau mengetuk hati kami, menuntun langkah kaki kami untuk sama-sama bicara tentang taman-taman surgamu di majelis yang kau muliakan hari ini ya Allah.
sudah sepatutnya dan sepantasnya kami bersyukur untuk ini semuanya. Untuk ingatkan diri kami akan perjalanan hidup kami. Mungkin dulu kami pernah kasar kepada anak-anak, tidak menghargai pasangan, tidak menghargai orang tua, tidak menghargai rezeki pemberianmu, dolim kepada sesama. Maka tolong ya Allah, hari ini jadikanlah taubatan nasuha bagi diri kami. Biarkan jika ada air mata di antara kami, inilah air mata kesungguhan hati kami bertobat di jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah ya Rabbi, saatnya kami memohonkan anak-anak kami, tolong jadikanlah anak-anak kami jadi anak yang soleh dan solihah, yang kelak doanya akan Kau dengar ketika kami kesulitan di alam barzah nanti. Dan ya Allah, kami juga doakan pasangan kami masing-masing. Untuk para ibu mendoakan suaminya, kami juga doakan bapak-bapak yang ada di sini. Tolong jadikanlah mereka imam yang takwa kepadamu, imam yang selalu semangat untuk mencari rezeki yang berkah untuk anak dan istrinya, imam yang selalu membuat bangga anak-anaknya, imam yang sabar, imam yang selalu mendoakan yang terbaik untuk pasangan dan anak-anaknya, jadi pelindung yang terbaik untuk keluarganya. Ya Allah, kami juga mendoakan untuk umat ibu semuanya, termasuk istri dan para imam yang ada di sini. Jadikanlah mereka bidadari surga yang terbaik untuk pasangannya, ibu yang sabar untuk anaknya, sabar akan pembagian takdir dan rezekinya. Ya Allah, jadikanlah rumah mereka rumah yang Kau ridhoi. Mereka bisa bersyukur bersama-sama, tertawa bersama-sama, beribadah bersama-sama, saling terbuka, jujur, menghargai satu sama lain. Ya Allah, seandainya tadi hari ini pasangan kami ada di sini, mungkin kami akan banyak belajar bagaimana untuk saling menghargai, bagaimana untuk mendidik anak-anak kami. Ya Allah ya Rabbi, kiranya apa yang kami dapatkan hari ini menjadi lentera bagi diri kami. Kami juga mendoakan jika di tempat ini barangkali ada anak kami, pasangan kami, bapak atau ibu kami yang sedang memanggil menghadapmu, ampunilah dosa-dosanya ketika hidup di dunia, lapangkanlah kuburnya dan terimalah amal ibadahnya. Dan suatu saat nanti pun pasti kami akan kembali ke pangkuanmu ya Allah. Izinkan ketika kami kembali ke pangkuanmu dalam keadaan husnul khotimah, orang-orang yang Kau menangkan di jalanmu. Ya Rabbana, kami juga mendoakan siapapun yang sedang sakit di tempat ini, atau barangkali anggota keluarganya di rumah sakit ada yang sakit, angkatlah penyakitnya ya Allah. Engkau adalah dokter di atas segala dokter, obat di atas segala obat. Dan kami juga mendoakan jika di tempat ini barangkali ada masalah dalam rumah tangga kami, apakah masalah perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau mungkin kasar kepada anak-anak, atau mungkin kami tidak acuh tak acuh dengan pasangan, tidak peduli dengan anak-anak, atau bahkan mungkin kami membiarkan anak-anak. Ya Allah, begitu berdosanya diri kami. Mudah-mudahan ini menjadi hidayah bagi diri kami untuk mengubah diri kami ya Allah sebelum terlambat semuanya. Ya Allah, kami juga mendoakan untuk para guru, ustaz-ustazah di tempat ini, karena mereka sudah memudahkan urusan anak-anak di tempat ini, maka mudahkanlah urusan mereka ya Allah, baik dunia maupun akhirat mereka. Dan kami juga mendoakan siapapun yang membantu terselenggaranya acara ini, mudahkanlah ya Allah. Kau kabulkan apa yang jadi hajatnya dan Kau barokah kami semuanya. Kami akan pulang ya Allah, mudah-mudahan ilmu yang Kau tanamkan dalam otak kami ini tumbuh subur dalam setiap langkah kaki kami dan hembusan nafas kami. Maksud Engkau dengan segala firman-Mu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Bapak Ibu, silakan disimpan baik-baik nomor WhatsApp saya. Kalau mungkin ada yang belum bertanya tadi malu-malu atau apa, ini nomor saya. Ya. Cuman kalau saya nggak lekas-lekas menjawab, saya minta maaf. Mungkin saya lagi kerja atau apa, tapi nggak bisa. Biasanya saya akan duduk untuk membalas setiap konsultasi yang masuk pada diri saya. Sebenarnya motivasi ini memang paling tepat ketika yang diraup itu adalah pasangan suami istri. Ya, karena banyak kesaksian kemarin, Ustaz, saya derek kasih menikah. Nah, kenapa Pak? Karena sebenarnya saya sudah berencana menceraikan istri saya.
Tapi ternyata setelah mengikuti kajian ini saya lebih bangga pada istri saya dan sebagai yang sabar meladani saya seperti itu. Masya Allah. Bapak Ibu senang tidak ikut penyuluhan hari ini? Tidak kecewa kalau ke sini? Saya mau didoakan ya Bapak Ibu juga dikasih kesehatan, kekuatan untuk mendampingi. Karena santri-santri saya itu semuanya anak-anak difabel, anak-anak berkebutuhan khusus. Ini satu-satunya pondok pesantren di Indonesia. Kenapa kok saya mendirikan pondok pesantren Baitul Ilmi? Ini karena gara-gara meninggalnya anak saya satu-satunya dan meninggalnya istri saya. Berat Bapak Ibu. Jadi ujian saya itu cukup berat. Tapi saya yang menyerah kepada Allah SWT dan Allah bentuk saya. Dan ternyata tujuan Allah seperti ini, saya berdakwah. Saya memiliki pondok pesantren yang khusus anak-anak difabel. Saya masih lihat pondok saya sebentar aja. Namanya Pondok ABK, anak berkebutuhan khusus Baitul Ilmi. Ya, alat-alatnya selama di sini dibuang sama orang tuanya, tidak punya kaki, namanya diamputasi, Down syndrome. Anak-anak kami itu tidak pernah bermimpi minta handphone ke mall, ke restoran, tidak pernah mimpi minta motor dan sebagainya. Kenapa kok saya memilih mendirikan pondok pesantren ABK, anak berkebutuhan khusus? Karena di latar belakangi hadis riwayat Ibnu Majah. Alhamdulillah setelah meninggalnya anak istri saya ini Pak yang bisa saya ambil, saya bisa banyak menghafalkan hadis. Ini Bapak Ibu yang mengalami saya, sehingga anak ini ketika di padang mahsyar manusia dibagi dua golongan, alul musibah dan alul afiyah. Alul musibah itu golongannya orang yang mendapatkan ujian selama di dunia. Kalau alul afiyah itu golongannya orang kafir yang tidak percaya sama Allah dan sebagainya. Untuk alul afiyah kan ditanya satu pertanyaan saja sama Allah ketika di padang mahsyar. Apa pertanyaannya? Alul musibah, ata'rifuni, apakah kalian mengenal aku? Ya Rabbana, aku mengenal engkau. Orang nur pelajari aku. Apa perintah Allah? Untuk jannah, masuklah ke surga. Tidak ya Allah. Kenapa tidak? Aku menunggu orang tuaku. Aku menunggu orang-orang yang sayang sama aku. Apa perintah Allah? Mansilah. Ajalah mereka bersamamu ke surga tanpa sirot, tanpa sirot. Jadi Bapak Ibu yang sebenarnya punya masalah dengan anak-anak, itulah pintu apinya dia. Pintu kesabarannya ada di situ. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya aturkan. Kalau ada yang baik di sini semata-mata bersumber dari Allah. Saya dan Bapak Ibu semuanya, kemarin saya membantu anak juga dari Kecamatan Medina ini, saya bawa ke pondok itu. Ini anak penyandang hidrosis palus, ya. Jadi ibunya meninggal gara-gara COVID. Saya bawa ke sana, saya datang, ini banyak abang yang membantu anak ini. Ya ini hidrosis palus, dia nggak bisa jalan Pak, nggak bisa jalan, kakinya kecil. Bapaknya itu kerjanya ngiling tahu. Jadi pas saya datang ke sana itu dikancing dari luar. Dikancing dari luar dan dalamnya itu Masya Allah. Kamarnya itu hanya sebesar ini aja. Tembok ini sampai ini aja. Seperti itu. Nah ini. Bapak Ibu kalau punya kursi roda bekas di rumah tidak terpakai, kirimkan ke pondok kami. Insya Allah ada manfaatnya daripada mungkin berkarat atau apa dan sebagainya. Karena anak-anak kami itu semuanya tidak dipakai. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan jadi syafaat buat penjenengan juga. Nanti kalau mau putar mau berbagi berkah untuk anak ini, mau silakan. Saya tutup. Beliau tahu yang ditanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup petang yang diambil kita semua. Pak Kepala silakan langsung Jumbedak untuk menerima sertifikat dari kami. Ya, acara berikutnya yaitu penyerahan sertifikat sekolah ramah kepada Bapak Kepala Sekolah. Kamera siap.
maupun tidak sengaja. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bapak Ibu, saya menambahkan sedikit aja. Bapak Ibu, insya Allah nanti kalau sekolah ini, ya karena psikolognya sekolah ini saya, kalau ada acara yang terkait dengan menikah, Pak Kepala nanti silakan untuk berkomunikasi dengan saya. Yang terkait dengan wali murid dan sebagainya, siap dengan senang hati bikinlah progres Pak. Selama 1 tahun nanti misalnya bulan apa, untuk kelas berapa, wali murid kelas berapa dan sebagainya. Demi Allah tidak ada biayanya karena kami dibiayai oleh negara. Seperti itu. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua.